yang berbau berbau horor karena juga antropologi terkadang terkadang membahas hal-hal seperti mitos dan lain-lain. Eh, untuk itu juga mungkin Mbak Susi mungkin nanti bisa membahas dari sudut feminisme, di mana saya tahu juga Mbak Susi mengampu mata kuliah gender dan juga feminisme untuk S2 ya Mbak, kalau nggak salah ya. Sempat saya cari-cari. Dan juga ada Kak Fala yang merupakan eh, alumni dari Fakultas Filsafat. Ia lahir di Muntilan pada tanggal 15 Juni 1998. Eh, Saat ini Kak Fala ini sedang mendalami kajian film yang secara spesifik membahas mengenai gender juga. Menghabiskan waktunya dengan nonton film, membaca buku, dan mengajar bahasa Perancis. Ia membentuk sebuah majalah film bernama Cinemanik. Masuk ke dalam dunia film berkat bermain mobil bekas dan kisah-kisah dalam putaran karya Ismail Basbet. Sebelum membuat film pertamanya sendiri berjudul Makan Malam. Dan sekian untuk pembukaan dari moderator. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Mas Akmal selaku Presiden Libera. Kepada Mas Akmal saya serahkan. Oke, makasih ya Aryo. Mungkin pertama aku mau ngucapin makasih banyak dulu nih khususnya buat R&D dan teman-teman dari Libera nih yang udah kebantu menyukseskan acara diskusi kita Libera kali ini. Makasih juga buat Mbak Susi sama Kak Fala yang udah hadir untuk meramaikan diskusi Libera yang sekarang kita membawa temanya di edisi Halloween nih yang judulnya itu mendekonstruksi perfilman horor Indonesia melalui kacamata feminisme. Nah, mungkin aku cerita dikit juga tentang Libera. Jadi mungkin teman-teman udah ngeliat Libera di sosial medianya kayak di Twitter, Instagram, tapi mungkin masih belum tahu Libera itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi Libera itu Libertas Fraternity, kita itu student led think tank oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terbuka kepada siapapun yang cinta terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip kebebasan dan kemanusiaan. Nah, kalau sejarahnya sedikit, awalnya Libera itu dibangun dari semangat kita pengen nih bikin diskusi-diskusi yang sekiranya tuh masih jarang dijumpai di kampus gitu ya waktu offline gitu. Kayak contohnya kita pernah diskusi tentang cinta, kita berdiskusi tentang film juga kayak film horor, film-film Black Mirror dan beberapa film lainnya gitu. Dan kalau yang terakhir nih kayak di kabinet ini kita pernah diskusi tentang hustle culture, terus pernah juga kalau yang terakhir buat itu diskusi tentang indie, lagu indie, terus pernah diskusi dengan politik dan bahasa kayak gitu-gitu ya. Dan sekarang ini Libera udah menginjak di tahunnya yang keempat dan kita udah ada beberapa sosial media juga kayak di Twitter Libera Indo, ada website juga teman-teman bisa cek, di situ ada Libera Insight, ada Libera Pix di liberaindo.com, sama ada podcast juga di Libertalk kayak gitu. Nah, mungkin daripada berapa lama-lama, langsung aja. Sekali lagi aku ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk datang di diskusi kali ini. Dan selamat berdiskusi di acara Diskusi Libera edisi Halloween. Aku kembaliin ke Aryo ya. Oke, terima kasih Mas Akmal atas sambutannya. Selanjutnya acaranya adalah pengenalan dari masing-masing pembicara. Untuk perkenalan pertama, saya serahkan kepada Mbak Susi untuk mengenalkan dirinya, lalu nanti disambung oleh Kak Fala. Terima kasih Mas Moderator. Maaf, ini lagi kumat lagi seraknya. Selamat sore, nama saya Susi Handayani. Tadi yang seperti disebutkan oleh moderator dari Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Antropologi. Tadi bohong banget, siapa yang bilang Susi suka membahas film horor? Ya ampun, Susi itu orangnya penakut. Jadi ini mungkin menarik sekali kalau nanti kita justru diskusi perspektif film horor dari orang penakut begitu. Jadi nanti akan mudah-mudahan kalian bisa ngajarin Susi juga tentang bagaimana pandangan Anda yang membuat Anda terpikat pada film horor itu. I look forward to talking to you guys. Segitu aja. Sudah. Ya, Kak Fala, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Fala. Tadi seperti yang sudah diperkenalkan di awal oleh Mas Arya, saya beberapa kali mengkaji tentang film, tapi memang spesifiknya ke feminisme dan lebih spesifiknya lagi film horor dalam
ranah feminisme juga. Nah, itu yang saya kerjakan, dan saya juga bikin majalah film. Sejauh ini saya banyak menulis tentang feminisme dan juga keterkaitannya dengan film. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Susi dan Kak Fala. Sebelum memulai ke sesi inti atau sesi diskusi kita bersama, saya ingin membacakan beberapa rumusan masalah yang ingin dibahas pada hari ini. Maksudnya rumusan masalah adalah intinya tuh topik-topik yang mungkin akan dibongkar begitu. Meskipun nanti juga kadang-kadang rumusan masalah kan ya cuma jadi istilah itu cuma jadi pegangan lah gitu ya. Untuk Mbak Susi itu yang pada hari ini akan dibahas adalah pandangan feminisme terhadap kultur patriarki dalam film horor Indonesia. Lalu juga pandangan feminisme terhadap penggambaran hantu dalam film horor Indonesia yang identik dengan kaum perempuan. Nah, saya nggak tahu ya nanti mungkin Mbak Susi akan membahas dari bagaimananya begitu. Mungkin juga bisa dikait-kaitkan dengan folklore-folklore lokal mengenai kenapa juga apa adanya kuntilanak tapi nggak pocong juga unisex gitu. Kenapa nggak ada pocong yang laki-laki doang gitu kan kadang-kadang begitu ya. Lalu untuk Kak Fala tersendiri akan membahas mengenai relasi antara perfilman horor dengan feminisme dan juga mengenai representasi perempuan dalam perfilman horor Indonesia. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja kepada Mbak Susi. Saya serahkan untuk memulai sesi diskusi dan memaparkan materi-materi yang telah Mbak Susi siapkan. Silahkan Mbak Susi. Makasih. Ini Bismillah Mbak Fala, semoga kita tidak yang seperti kita menjalankan bertabrakan itu tadi. Karena kalau dibaca-baca yang dari panitia itu hampir sama nggak sih itunya. Jadi cuma kata-katanya dibalik doang, tuh Susi mikir ini bedanya apa coba ya saudara-saudara antara Susi sama Mbak Fala, rumusan masalahnya please deh panitia. Gitu kan ya, tapi semoga deh Bismillah itu tadi. Makanya waktu Susi ditanya panitia, Susi bilang bisakah justru Susi memulai justru dari yang apa ya, bukan dari yang rumusan masalah. But anyway, izinkan Susi mau share screen. Ini kenapa di layar Susi muka Susi jadi besar di tengah gini ya panitia? Susi nggak boleh share kah? Di spotlight ini Mbak soalnya. Susi mau share screen tapi katanya nggak boleh. Di layar Susi katanya Susi apa? Disable gitu. Mau share PowerPoint? Bolehkah? Jadi co-host Han. Sudah boleh? Belum? Sekarang masih belum bisa ya, Mbak? Bisa coba ya. Udah boleh kah? Kok jadi hilang itunya apa? Bentar. Kenapa layar gue jadi hilang sih itunya? Apa yang tempat bagian? Kan biasanya di layarnya tuh ada yang share screen ya. Tadi gimana ya? Ini dia. Baiklah. Beginilah kalau suka pindah-pindah antara Zoom dan Google Meet. Tidak paham saudara-saudara. Ternyata beda kan? Oke, bentar. Share screen. Nah, ini dia. Oke, makasih panitia. Sudah bisa kelihatan? Sudah Mbak, sudah masuk. Baik. Nah, ini hanya sekedar mengulang kembali tadi yang disampaikan oleh Mas Panitia bahwa topik kita hari ini bersama adalah tentang mendekonstruksi perfilman horor Indonesia melalui kacamata feminisme. Berat amat sih, Neng. Jadi, oke. Dan kemudian PR-nya lagi dari panitia itu mungkin mempertanyakan ini horor Indonesia identik dengan hantu perempuan ya begitu. Nah, jujur aja waktu dihubungi panitia untuk
berdiskusi tentang hal ini, di satu sisi kayak yay gitu, kayak topiknya lucu banget gitu, tapi di satu sisi kayak wow gitu kan. Kenapa? Karena Susi bingung mau ngomong apa. Satu, Susi orangnya penakut dan ternyata bukan penggemar film horor. Jadi kalau film horor itu cuma berani nonton apanya? Nonton trailernya doang gitu pun. Trailernya itu pun sambil ngumpet-ngumpet gimana gitu, terus baca sinopsisnya, ntar kalau bagian yang serem-seremnya kayak bayanginnya aja udah takut begitu. Tapi lagi-lagi Susi juga tertarik dengan fenomenanya, sehingga tadi di awal Susi mengatakan bahwa tolong dong Susi dibagi kisah-kisahnya, update-update-nya sekarang film horor di luar sana ada apa gitu kan. Karena yang Susi dapat juga lagi-lagi hanya trailer-trailer karena satu penakut, terus kedua juga kayaknya kalau misalnya Susi maksain nonton jadinya kayak bukan yang mendekonstruksi, malah jadi kayak bubar sendiri gitu. Kayak soalnya pernah maksain jadinya kayak aneh gitu. Susi jadi ketakutan, mau pipis sendiri bingung, mau tidur sendiri bingung kayak gitu. Tapi lepas dari itu, di sini Susi ingin mengajukan usul kepada teman-teman karena awalnya kita bertanya apakah ya horor Indonesia identik dengan hantu perempuan begitu. Nah, Susi justru ingin memulai diskusi ini dengan tidak berbicara tentang hal ini, dengan harapan nanti kita bisa kembali ke topik ini, mungkin apakah bisa lebih jelas begitu kalau kita mulai bukan dari ini. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mulai, bagaimana kalau hantunya bukan perempuan misalnya? Bagaimana kalau misalnya hantunya laki-laki? Gimana kalau misalnya hantunya perempuan tapi nggak nakutin misalnya? Atau gimana kalau ada hantu tetapi genrenya bukan di film misalnya? Nah, jadi mungkin kalau boleh Susi mulai dari sini, makanya waktu yang ditanyain sama panitia dan Mbak Fala juga, waktu itu Susi bilang, apakah Susi boleh mulai yang dari jauh gitu kan, yang bukan dari topiknya, mungkin selain juga mudah-mudahan tidak tumpang tindih, tapi juga yang terpikir saat itu oleh Susi adalah hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kita membicarakan hantu perempuan, emangnya ada hantu laki, terus hantu laki seperti apa kayak gitu kan. Dan kalau kita bilang bahwa hantu perempuan itu jatuhnya horor gitu kan, kenapa kalau misalnya kita lihat yang Si Manis Jembatan Ancol beberapa tahun yang lalu gitu kan, itu kayak genrenya komedi begitu, terus tuyul-tuyulnya dibuat lucu seperti itu. Nah, jadi mungkin dari situ kita akan mudah-mudahan bisa membuat perbandingan, bukan studi banding, tetapi menjajarkan, sehingga akhirnya dengan cara begini mudah-mudahan akan jadi lebih jelaslah posisi perempuan di dalam dunia perhororan Indonesia begitu. Maunya begitu. Jadi mari kita coba. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan yang Susi tanyakan juga gitu, walaupun Susi takut juga kadang-kadang penasaran, pengen lihat kayak gitu, pengen tahu, tapi apa ya kayak gitu. Nah, kenapa kita suka hantu? Ini saya nggak tahu jawabannya, tapi nanti Susi akan tertarik untuk mendengarkan berbagai jawaban dari teman-teman. Kalau Anda punya favorit film horor, itu apa yang membuat Anda kembali dan kembali lagi kayak gitu. Sehingga apa yang Susi sampaikan di sini bisa jadi hanya satu usulan dari sekian banyak alasan yang Anda punya di situ. Nah, menurut Susi, hantu itu adalah salah satu trope yang sering dipakai di dalam cara bercerita begitu. Kenapa ini dipakai dengan cara-cara pakai hantu begitu? Karena Susi melihat ada hal-hal tertentu yang hanya bisa disampaikan oleh orang yang tidak jelas. Makanya di sini saya menjajarkan antara hantu dengan orang amnesia, terus orang gila, dan kelompok marginal. Jadi kalau misalnya Susi melihat berapa sering gitu ya, zamannya Susi masih remaja dulu, ya Allah yang namanya film amnesia, tiba-tiba ada orang kejedot lah, hilang ingatan lah, terus kayak dia itu kecelakaan loh, terus lupa siapa dirinya kayak gitu, terus jadi ngaco lah, ngomongnya ngaco, atau justru ngomongnya bener kayak gitu kan. Nah inilah yang kita pertanyakan di saat orang-orang itu posisinya ada di perbatasan gitu antara ingat dan lupa, ada dan tiada, baka dan fana, orang gila ini antara waras nggak waras, sadar nggak sadar gitu. Dan mungkin juga kelompok-kelompok marginal yang diberi kesempatan untuk bicara seenaknya karena nanti mereka akan dimaafkan karena posisi mereka yang marginal. Ini yang paling sering mungkin dalam seni pertunjukan perfilman Indonesia ini adalah
kalau dalam wacana Sri Mulat yang ngawur-ngawur mesti awal-awalnya dimulai dengan pembantu gitu. Mesti yang jongosnya, yang kasarnya jongosnya, babunya itu nanti mereka bebas mau ngomong apa aja kayak gitu, karena nanti akan dimaafkan, dasar babu, dasar kacung, dasar jongos kayak gitu kan, dasar orang gila, dasar amnesia, dasar hantu, jelas juga enggak asal usulnya kayak gitu. Sehingga apakah di sini wacana hantu itu ya trope-nya itu hampir sama dengan model-model yang amnesia, orang gila, dan kelompok-kelompok marginal yang dianggap bebas ngomong apa aja. Kalau kelompok marginal itu mungkin karena statusnya yang rendah, apa karena dianggap bego, kayak gitu. Sehingga hantu ini juga apakah diberi lagi-lagi kebebasan untuk mengekspresikan sesuatu yang mungkin kalau disampaikan oleh orang yang resmi sah hidup, gitu kan, kayak nggak patut kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya udah mati, ya udahlah, lu udah mati ini kayak gitu kan. I don't know, mungkin nanti silahkan Anda bahas topiknya apa kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini banyak cara, katanya kan Susi baca gitu kan, banyak cara untuk menganalisa film horor. Nah, salah satunya itu yang ketemu buku ini. Susi bukan pakar dalam psikoanalisa, don't get me wrong. Biasanya nanti kalau Anda mau berundingan yang serius soal ini, biasanya Anda hubungilah Ibu Dewi Chandraningrum, gitu, pakar-pakar psikoanalisa, atau Mbak Fala mungkin yang dari sastra Perancis, itu biasanya dosen-dosen sastra Perancis banyak yang mendalami ini. Freudian abis. Sorry saya. Jadi salah satu cara untuk melihat film horor katanya adalah dengan memakai cara pikir yang hampir sama dipakai oleh orang psikoanalisa gitu. Walaupun kita bukan psikolog, and this is like the baby version because I'm no expert in this, I'm not good in this. Saya cuma lagi-lagi menggulirkan bola. Silakan nanti kalau mau Anda benerin, mau Anda tambahkan silakan. Karena kalau di sastra juga ada psikologi sastra, ada kayak kita sosiologi sastra, sosiolinguistik, psikologi linguistik, segala macam. Jadi dalam ilmu kebudayaan juga ada sosiologi budaya, psikologi budaya, segala macam. Nah, di sini kalau orang psikoanalisa kan mereka mengatakan bahwa dalam alam sadar kita itu sebenarnya ada kisah-kisah yang kita redam terus kemudian muncul dalam bentuk simbol. Nah, biasanya katanya dalam bentuk mimpi lah, atau misalnya kepleset omongan kita lah gitu kan. Salah omong, misalnya kita ngomong nyebut nama orang, sebenarnya nama orang itu yang kita sebelin atau justru kita suka, yang kita berusaha kita nggak ngomong tapi lama-lama kepleset juga. Nah, sehingga film horor di sini katanya itu adalah seperti alam sadar yang direpresi kemudian muncul dalam bentuk simbol-simbol yang ada di film ini. Terus katanya ya apakah film itu mimpi bersama begitu kan? Jadi kayak keroyokan, mimpinya keroyokan kayak gitu. Nah, disinilah mungkin akan muncul bahasan tentang kolektif memori gitu. Kalau mimpi itu sifatnya keroyokan, gimana kita bisa menganalisa alam bawah sadar orang sebanyak itu gitu. Ya, kalau mereka punya kolektif memori, trauma bersama, kayak model PKI gitu, satu kelompok masyarakat itu pernah menyaksikan bagaimana desa mereka jadi ajang bunuh-bunuhan atau jadi ajang tempat pertempuran atau tempat sosial konflik yang sangat traumatis bagi mereka. Bisa jadi itu dianggap bagaimana munculnya kolektif memori itu muncul dan kemudian direpresi secara berkepanjangan karena orang akan menganggap itu seperti Voldemort gitu, something that shall not be named. Jadi akan muncul dalam bentuk kiasan-kiasan, pepatah-pepatah, kisah-kisah yang halus segala macam, atau kalau ada yang keceplosan akan digentak, terus jangan ngomongin gitu, nggak usah diomongin, nggak usah disebut gitu kan, kayak dipantang-pantangin kayak gitu. Nah, sehingga apakah kita bisa melihat horor itu seperti kayak kita dimediasi oleh hantu-hantu ini untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita kalau punya status sebagai orang yang sah masih hidup itu akan dibilang ya nggak layak, nggak patut, karena harusnya kamu kalau masih hidup tuh banyak doa, banyak apa segala macam. Tapi apakah ada special license untuk orang yang sudah dianggap arwah udah mati? Ya udahlah, lu udah mati ini, suka-suka lu mau ngomong apa kayak gitu kan. Udah selesai juga urusan lu, misalnya terus balik lagi ke tayangan mau nanya gimana kelanjutan kisah lo, ya gimana gitu kan. Nah, jadi dari situlah apakah kita bisa melihat kalau wacana-wacana horor itu muncul sebagai bentuk represi, entah represi individu atau represi suatu kelompok komunitas yang mengalami trauma bersama, nggak tahu,
sehingga itu muncul dengan ekspresi-ekspresi yang penuh simbol lewat film atau lewat kisah atau lewat cerita. Sehingga apakah ini juga misalnya yang terbetik di benak Susi, apakah ini menunjukkan kenapa banyak yang seperti di tulisan panitia di tornya itu waktu ngubungin Susi, kenapa banyak hantu perempuan urusannya dengan seksualitas, diperkosa, hamil nggak tanggung jawab. Lagi-lagi apakah itu subconscious masyarakat kita yang mengatakan betapa seksualitas itu urusan yang sangat ditabukan, ngomongnya aja susah, sampai mau ngomong soal seksualitas aja pakai hantu gitu loh. Sehingga antara kondisi seksualitas kita yang ada di masyarakat itu tidak cocok antara praktek dengan wacananya kayak gitu. Wacananya dibilang kayak, oh kita ini kelompok masyarakat yang soleh, muslimnya, Islamnya kuat segala macam. Kalau lagi ada apa-apa tinggal berdoa aja gitu. Nah, sementara apakah prakteknya kita susah dalam hal seksualitas, mungkin apakah kita susah menegosiasikan, mengkompromikan, menyatukan antara apa yang kita rasakan dengan apa yang diminta untuk dilakukan kayak gitu. Misalnya dalam konteks tadi yang seksualitas terrepresi itu tadi, sehingga apakah di situ menjelaskan perempuan-perempuan ini yang dipakai sebagai ajang untuk membicarakan, menyampaikan bahwa ya kita ini adalah masyarakat yang sangat terrepresi secara seksual begitu. Mungkin laki-laki merasa bahwa mereka lebih bebas untuk mengekspresikan seksualitas mereka, tapi ternyata ya enggak juga, buktinya kan diganggu sama hantunya, mungkin juga dihujat, walaupun Anda tidak separah dihujatnya ya, seperti perempuannya, seperti itu. Nah ini mungkin sekedar nanti kita berbincang-bincang nanti kalau di waktu tanya jawab atau Anda diskusi dan Anda saweran ilmu Anda dengan Susi, apa sih perbendaharaan film horor Anda yang mungkin seperti itu atau justru yang tidak seperti itu. Nah ini mungkin pertanyaan Susi lagi. Jadi di era teknologi digital itu kita jadinya film horornya bertransformasi bagaimana begitu? Apakah ini akan berpengaruh ke isinya gitu? Karena kita ngomongin perempuan, jadi perempuan-perempuannya itu bertransformasi dari mana ke mana gitu. Dulu mungkin kalau yang horor-horor itu Susi zaman kecil mungkin komik ya, ada komik horor. Susi ingat kayak dulu tuh siluman harimau, nggak tahu ngapain gue kecil-kecil baca soal siluman harimau ya, itu sampai kayak karena masih kecil jadi kayak bagi Susi itu mengerikan sekali, di mana ada orang-orang yang bisa berubah wujud jadi harimau kemudian jadi orang lagi gitu tuh, terus harimaunya itu yang paling sakti ada 7 ekor gitu, 7 orang. Itu kayaknya majalahnya majalah Selekta. Terus pengarangnya siapa ya? Pengarangnya terkenal juga, itu jadi cerita bersambung. But anyway, komik, kemudian film. Dan kemudian setelah itu masuklah teknologi yang lain, misalnya film dan televisi. Nah, kemudian bisakah kita lihat horor itu lantas masuk di televisi, masuk di film, itu jadi seperti apa? Dan kemudian begitu masuk teknologi digital, di teknologi digital bangsa kayak YouTube, TikTok, saya nggak tahu apakah ada TikTok spesialis kunti lah, apa TikTok spesialis horor. Jadi dalam 1 menit Anda mau cerita apa kayak gitu kan, kayak yuk tempat sangar cek, terus apalagi lah ada bau amis, ada asap, ada apa kayak gitu, nggak tahu. Nah jadi menurut Susi nanti ini juga menarik untuk melihat di situ tuh perempuannya di mana kayak gitu kan. Karena seperti yang Susi bilang di awal, kalau kita mau membicarakan hubungan antara hantu perempuan dengan film horor, bisakah justru kita mulai dengan yang tidak, sehingga nanti apakah akan terlihat bagaimana spesifikasi perempuan-perempuan yang diciptakan untuk nakut-nakutin itu, gitu. Apakah hanya itu peran perempuannya begitu. Nah, kemudian di sini Susi tertarik lagi-lagi karena Susi penakut, tertarik dengan transformasi genre itu dari film yang ada kisahnya, ada karakternya, ya yang sifatnya mungkin fiksi atau berdasarkan kisah nyata atau apa, tapi kemudian yang bersifat kayak dokumenter atau feature gitu, kayak yang waktu di televisi yang lagi sering-seringnya itu kayak alam gaib lah, atau uji nyali lah, atau tukul jalan-jalan, tapi jalan-jalan ke tempat yang mistis-mistis lah kayak gitu. Sehingga di sini saya tertarik juga melihat bagaimana perempuan itu apakah terbawa kehantuan mereka dari perbedaan genre ke apa acara-acara yang sifatnya feature gitu.
Nah, belum lagi belakangan ini juga karena Susi diajarin sama mahasiswa karena diskusi film horor di kelas gitu, terus mereka ngasih tahu ke Susi acara-acara YouTube, YouTuber yang khusus spesialis mistis dan horor kayak gitu kan, menciptakan ini pula. Menarik kalau kita tanyakan perempuan-perempuannya itu di sini jadi apanya kayak gitu. Apakah halo, maaf Susi berhenti bicara karena ada pesan di layar Susi kalau internet Susi nggak stabil. Apakah suara Susi putus-putus? Barusan putus-putus, Mbak. Sekarang udah lancar lagi. Oke, tadi yang putus Susi baru ngomong apa ya, Mas? Yang dari film peran perempuan, perpindahan perempuan itu, Mas. Mbak, perpindahan perempuan yang dari film ke dokumenter itu. Perempuan Yap. sebagai apa? Oke, ya. Nah, jadi ini mungkin juga menarik kalau misalnya kita lihat peran perempuan yang kalau dari film, kemudian di situ dia jadi hantu. Nah, kemudian kalau yang channel-channel YouTube atau acara di televisi kayak Tukul Jalan-Jalan atau Sarah Wijayanto, Diary Misteri Sarah Wijayanto atau Nancy Judge atau yang acara lain itu perempuannya ngapain begitu? Dan apakah peran mereka juga masih bergender? Karena lagi-lagi karena Susi penakut, pengamatan Susi jadinya nggak bisa apa ya, nggak bisa banyak karena begitu Susi takut Susi matiin ya nggak kelar-kelar jadinya. Tapi makanya di sini mungkin mudah-mudahan teman-teman justru bisa melengkapi asumsi-asumsi yang Susi punya dari sekelbat-sekelbat Taylor itu, bahwa ternyata perempuan itu perannya jangan-jangan lebih banyak dari sekedar hantu. Itu yang mungkin argumentasi yang mau Susi ajukan, lebih banyak daripada sekedar jadi hantu, tapi apakah peran mereka tetap bergender walaupun mereka sudah ganti misalnya jadi host, misalnya jadi yang pemilik YouTube channel. Saya nggak tahu apakah peran mereka juga berganti kalau peran mereka tetap bergender kalau mereka misalnya jadi penulis skenarionya, apakah jadi sutradaranya gitu kan. Kalau misalnya mereka jadi penulis novelnya gitu. Nah, apakah di situ mereka akan memunculkan kisah-kisah gaib, ajaib yang bergender. Dari situ mungkin lagi-lagi kita bisa melihat apakah ini merupakan bentuk ekspansi peran perempuan dalam dunia perhororan, dan kalau itu ekspansi, apakah ekspansinya itu memberdayakan mereka atau tetap kembali lagi kayak ya peran lu diperempuankan lagi misalnya begitu. Sehingga itu yang ingin Susi ajak diskusi dengan teman-teman, bagaimana peran perempuan yang bermacam-macam di genre yang bermacam-macam itu apakah mereka ternyata tetap dibedakan sama laki-laki kayak gitu. Tadi kan ada yang bilang kayak kok nggak ada raja horor ya kayak gitu kan. Nah, jadi laki-lakinya peran-perannya apa saja kayak gitu. Ini Susi tertarik yang ini karena lagi-lagi ini adalah dari kisah Tanah Jawa yang YouTube, bukan yang film. Ini kayaknya Jalur Kerumput ini di-upload 28 Oktober, jadi baru beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Jadi ini yang paling baru. Nah, saya juga tahu ini juga diajarin sama mahasiswa. Dia bilang kayak nonton ini soalnya kayaknya populer. Terus di Gramedia juga ada buku-bukunya kayak gitu. Terus mungkin juga ada film dengan judul yang sama. Katanya lumayan trending lah ini kayaknya subscribernya 1, berapa gitu, 1,9 juta. Kalau Sarah Wijayanto itu berapa ya subscribernya 9 juta atau berapa kayak gitu. But anyway, di sini Susi tertarik lagi-lagi karena yang Susi lihat sedikit karena Susi takut gitu. Bayangin kalau gue cuma mesti nunggu siang-siang hari untuk nonton film ini, sementara siang Susi juga harus sibuk kerja. Sementara kalau malam Susi kayak nggak berani gitu. Tapi maksudnya adalah perhatian dari sedikit contoh yang dilihat antara hantu perempuan tadi itu bersifat individu begitu, yang lebih bersifat sosok dan tokoh hantu yang dikenal biasanya memang hantu perempuan begitu. Oh Mas, maaf ini ada orang yang mau masuk ke ruangan, saya berarti harus admit ya karena saya host ya. Dari tadi gue cuekin karena Enggak Mbak, udah di admit. Oh oke, sorry karena Susi gaptek. Tadi sampai di mana? Cerita hantu.
Oh, ceritanya sampai di mana tadi? Perempuan apa namanya bersifat sosok itu hanya perempuan Oh, yang bersifat yang bersifat sosok. individu. Ya, yang bersifat Ya bersifat individu. 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 Mungkin yang kayak si Manis Jembatan Ancol, mungkin di FIB ada Mbak Yayu, terus kemudian ada. Jadi kayaknya kalau yang perempuan, lagi-lagi contoh Susi hanya sedikit. Mungkin justru Susi ingin tahu dari teman-teman, mari kita kumpulkan contoh sebanyak-banyaknya, lantas kita lihat sama-sama apakah ada pola berulang di situ, dan kalau pola berulang itu, apakah ada sesuatu yang bergender di baliknya. Nah, bergender itu apakah mereka juga melanggengkan atau berusaha mendobrak stereotip dari pembedaan laki dan perempuan. But anyway, kembali ke yang tadi, ternyata kalau Susi lihat yang sedikit ini dan digabungkan dengan kisah-kisah dari teman-teman yang rekan-rekan mahasiswa cerita, orang sekitar Susi, kayaknya kalau hantu laki-laki itu selalu hantu berkelompok. Hantu berkelompok dan mereka nggak pernah diidentifikasi sendirian kayak gitu. Oh itu Pak Sosro, oh itu hantunya Bung Cokro, atau itu hantunya Mas Joni kayak gitu. Tapi kayaknya entah kenapa hantu laki-laki yang Susi dapatkan dari kisah teman-teman di sekitar dan dari sedikit trailer yang Susi berani lihat, itu mesti hantunya beramai-ramai. Dan lagi-lagi kalau misalnya mereka beramai-ramai, isu yang didukung, isu yang diusung oleh hostnya ternyata juga berbeda. Mungkin seperti yang diajukan oleh panitia, kalau hantu yang individu ini hantu sendirian cewek, jadi profilnya itu perempuan satu kayak gitu, ada namanya pula gitu. Itu lagi-lagi seperti yang diidentifikasi oleh tokoh, oleh panitia, kayaknya isunya mesti isu seksualitas. Dia diperkosa, dilecehkan, atau dia nggak diperkosa tapi hamil, nggak tanggung jawab. Jadi apakah isunya seputar seksualitas sehingga yang muncul adalah seputar pacar, ibu, istri kayak gitu. Jadi posisi-posisi mereka yang apa? Lagi-lagi bukan ya posisi mereka yang terhubung dengan seksualitas mereka sebagai perempuan begitu, dan mungkin juga terungkit-ungkit soal reproduksinya. Misalnya kalau tadi ada yang pengabdi setan tuh karena soalnya dia nggak bisa punya anak, jadinya dia harus kayak pakai jasanya orang pinter biar bisa punya anak. Lagi-lagi urusan seputar reproduksi dan seksualitas begitu. Tapi kalau yang jadi kayak yang individu hantu pribadi, hantu individu ini, hantu sendirian sebatang kara ini, kayak ya itu tadi kisahnya mesti kisah seputar seksualitas dan status dia sebagai pasangan dari seorang laki-laki gitu. Nah, tapi kemudian kalau yang kisahnya hantu laki-laki kayak gitu, mereka jarang diidentifikasi satu-satu kayak gitu. Oh, kamu hantu siapa tadi yang Susi bilang pakai nama pula kayak gitu kan. Dan kalau misalnya mereka diceritakan, pasti kisahnya pasti nanti ada lagi yang contoh yang beda. Dari yang Susi dapat, kisahnya biasanya kisah sejarah kalau yang cowok-cowok beramai-ramai. Mereka mati bersama ramai-ramai karena mereka dulu Romusa Belanda, disiksa Jepang, korban PKI, atau korban apalagi lah yang zaman kolonial, atau buruh-buruh pabrik gula yang disiksa, yang disekap, atau apa segala macam. Tapi hantu laki-laki itu sifatnya selalu komunal kayak gitu. Jadi saya juga nggak tahu kenapa, bahkan ada mahasiswa yang mengatakan bahwa kayak ya ini yang kayak apa, waktu itu di kelas ada yang mengatakan kenapa di Indonesia semua toilet itu harus ada hantunya, dan hantunya adalah hantu perempuan yang hamil di luar nikah terus aborsi tapi gagal terus gentayangan. Like how many times have we heard this gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok, hantu cowok itu biasanya ya entah pasti, oh itu bekas tentara Belanda, oh itu bekas soalnya dulu bekas kuburan apalah kayak gitu. Kalau itu yang kalau cowok-cowok, mereka biasanya hantu massal kayak gitu. Dan ini juga lagi-lagi teman-teman mahasiswa juga yang ngajarin, mereka mempertanyakan kenapa hampir semua sekolah di Indonesia sebagian besar bekas kuburan Belanda kayak gitu kan. Harusnya kalau perang itu Belanda memakai senjata api, harusnya lebih banyak orang Indonesia yang meninggal dan harusnya lebih banyak kuburan Jawa gitu. Tapi entah di mana-mana hampir semua sekolah mayoritas bekas kuburan Belanda kayak gitu. Jadi kesana kayaknya Belandanya lebih banyak yang mati kayak gitu. Apakah ini aspirasi kemenangan? Jadi waktu di kelas itu teman-teman mengatakan pada teman-teman
diskusi mengatakan kayak iya ya sekolah lo juga katanya bekas kuburan Belanda, iya sekolah gue juga gitu kan. Jadi berapa banyak SMA kita di sini yang bekas kuburan Belanda kayak gitu. Lagi-lagi kuburan Belanda kan tentara Belanda laki-laki nih yang hantu komunal itu lagi yang hantunya berbaris lah, hantunya nggak pakai kepala lah, hantunya lagi teriak-teriak lah, nyanyi-nyanyi lah apa segala macam. Jadi matinya maskulin. Ya, matinya mati sahid ala-ala ya, Mas. Jadi terima kasih komentarnya, menarik sekali matinya maskulin. That's a very good observation actually. Jadi ini yang Susi perhatikan. Bagaimana? Apakah ini karena transformasi genre-nya dari genre film ke genre ala-ala kisah tanah Jawa ini kayak gitu? Karena mungkin Susi nontonnya juga kurang banyak, tapi Susi nyari dari judul-judulnya. Mas Hao ini jarang ngomongin hantu secara individu gitu kalau Susi lihat dari judulnya. Tapi siapa tahu Anda nonton kisah tanah Jawa lebih banyak dan ternyata ada hantu-hantu yang perempuan yang sendiri-sendiri itu tadi. Gitu. Bahkan kalau hantu Belanda, yang perempuan itu mesti hantu noni Belanda. Kita nggak punya hantu sinyo Belanda kayak gitu. Danur itu saya nggak tahu hantunya sebagian besar laki atau perempuan ya. Itu kan hantu Belanda ya. Do they have names? So with female ghosts, we give them names gitu loh. Jadi selalu ada namanya hantu perempuan tuh biasanya. Nah, menurut saya ini juga menarik kalau misalnya nanti kita lihat polanya perempuan dan laki itu di dalam genre horor perannya apa aja sih kayak gitu. Bedakah kayak gitu? Karena kita kalau membangun kalau kolektif, ternyata kalau misalnya kita cinta dengan memori itu, kita selalu ada kayak hasrat ingin melanggengkannya. Jadi setiap kali orang masuk FIB, mesti dikasih tahu soal Mbak Yayu, mesti dikasih tahu soal jembatan perpustakaan, mesti dikasih tahu soal apalah kisah-kisah hantu lagi yang di FIB, sehingga setiap fakultas punya hantunya masing-masing kayak gitu di UGM. Sampai waktu itu kayaknya siapa Pak Laksono atau siapa memberi tugas, ya Anda kumpulkanlah cerita hantu-hantu sa-UGM ini, terus nanti Anda kumpulkan dan Anda cari polanya apa saja begitu. Dan kayaknya mayoritas hantunya hantu UGM perempuan juga kan? Saya nggak tahu lagi-lagi nanti kalau hantunya berkerumun banyak bisa dipastikan yang laki-laki itu. Mungkin kayak kasus waktu gedung Sugondo dirobohkan itu kan ternyata hampir lupa kita selamatan waktu merobohkan perpustakaan gitu. Katanya ya nggak boleh kayak gitu karena kita untuk merobohkan perpustakaan untuk dibangun Sugondo itu ya harus menghormati karena ini dulu kuburan apa lagi gitu. Nah ini lagi-lagi apakah menunjukkan kelompok laki-laki yang dikubur bersama-sama beramai-ramai di situ itu jadi bukti bahwa kalau laki-laki itu nggak pernah gentayangan sendirian kayak gitu. Mereka itu selalu mewakili sebuah komunitas, kelompok atau ya. Dan kayaknya matinya lagi berjuang atau gimana gitu ya. Ya katanya Mas Fauzan matinya maskulin. Menarik gitu Mas. Jadi kalau nanti perempuan-perempuan matinya feminin gitu ya. Jadi ini aja, saya nggak tahu, pengen tahu aja. Jadi kalau misalnya perempuan jadi sutradara film horor, apakah kita akan memaknai hantu mereka dengan cara yang berbeda? Jadi kalau misalnya yang bikin cerita itu laki-laki dan mereka memakai hantu perempuan, apakah kita akan mengatakan, wah kamu misogini tuh, soalnya kamu bikin hantu perempuannya jelek, kamu bikin hantu perempuannya itu histeris, nakutin, balas dendam setelah mati kayak gitu kan? Tapi kalau misalnya yang bikin perempuan, apakah kita akan mengatakan bahwa wah ternyata kamu mencari cara untuk memberdayakan perempuan bahwa hantu itu ternyata jadi cara untuk mengekspresikan histeriamu dengan cara yang sah. Boleh dong histeris, hantu kok gitu kan. Boleh dong menyampaikan apa yang saya rasakan karena udah jadi hantu kok gitu kan. Jadi apakah akan berbeda kalau yang bikin hantu itu perempuan? Jadi penulis perempuan bikin hantu perempuan dan penulis laki bikin hantu perempuan. Will that be different? Tolong teman-teman di sini kalau perbendaraan perfilman atau bacaan novel Anda atau acara-acara yang Anda tonton lebih banyak, please let me know, gitu kan? Karena Susi juga mau belajar kayak gitu. Oke, waktu Susi tinggal 5 menit. Makasih. Nah, jadi di sini saya mengasih contoh sedikit yang kalau keluar misalnya Mary Shelley itu bikin
ini masuk kategori dihororkan, walaupun di Indonesia jadinya kadang malah lucu gitu kan. Frankenstein itu bukan monsternya ya. Frankenstein itu dokternya yang bikin monster ini. Monster ini bahkan nggak dikasih nama kayak gitu. Lagi-lagi nggak dikasih nama gitu. Nah, jadi di sini perempuan dia menciptakan tokoh yang sedemikian mengerikan, katanya sih mengerikan kalau misalnya kita baca, mungkin karena terlalu banyak dibikin film kartun ya, kita lupa bahwa Mary Shelley itu awalnya bikin ini, she intended this genre to become a horror movie, a horror fiction, sorry. Tapi entah karena film-film di Indonesia yang Hollywood atau apa itu jadi buat Frankenstein ini jadi kayak lucu-lucu kayak gitu. Ini sekedar mengekspresikan, menanyakan kalau perempuan bikin tokoh yang serem, sama nggak sih kalau dengan laki-laki yang bikin kayak gitu. Terus Bram Stoker di sini menulis tentang Dracula. Lagi-lagi Dracula di sini bukan spesiesnya, tetapi dia adalah satu orang. Tapi kita di Indonesia suka mengira bahwa semua vampir itu adalah Dracula, padahal Dracula di sini adalah satu orang yang namanya Count Dracula gitu. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa jangan-jangan kalau misalnya kita menulis tokoh-tokoh yang gaib, misterius, ajaib itu, apakah kita selalu ingin menjadikannya seperti horor begitu? Jangan-jangan kita hanya ingin menyampaikan bahwa di luar sana ada sesuatu yang tidak sampai oleh pikiran kita, tapi kita tidak memaksudkannya, tidak bermaksud untuk menakuti. Contoh seperti hantu-hantu yang di Harry Potter misalnya. Kita tahu di situ ada yang headless snake, terus yang ada cewek yang jadi hantu di toilet segala macam. Tapi itu kan nggak, lagi-lagi tidak dimaksudkan untuk menakuti gitu. Jadi di sini kalau perempuan-perempuan itu muncul di film-film horor dengan beragam perannya gitu kan. Di Indonesia itu apakah kita punya genre yang spesifik, lagi-lagi karena kita punya latar belakang sejarah yang spesifik sehingga kita menghasilkan perempuan-perempuan hantu yang spesifik itu juga gitu. Nah, ini contoh host yang perempuan, Sarah Wijayanto ini yang tadi pengikutnya 9 juta itu tadi. Kalau dilihat dari judul-judulnya, kayaknya dia juga membicarakan hantu-hantu perempuan begitu, kayak Kunti lah, kayak apa. Tapi lagi-lagi sih nggak berani lihat. Silakan nanti teman-teman kalau mau membicarakan apakah dia juga melanggengkan kisah-kisah bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu kalau jadi hantu mereka sudah dirancang untuk jadi sosok yang menakutkan. 2 menit, I know. Oke, jadi ini jadi apa peran perempuan di genre horor itu? Jadi apa peran perempuan di genre horor? Apakah mereka yang penciptanya, jadi hostnya, jadi hantunya, atau jadi orang yang ditakuti, atau jadi orang yang menetralkan kasus kayak jadi orang yang menyelesaikan kasus hantu tersebut. Ini mungkin menarik juga untuk dilihat karena kita udah lelah dengan hantu perempuan yang selalu diselesaikan oleh kiai kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti silahkan mungkin dilanjutkan oleh Mbak Fala. Jadi hantu perempuan di film horor Indonesia itu yang bagaimana gitu? Karena dengan melihat genre-genre yang lain juga perempuan-perempuan juga punya kesempatan untuk jadi ambil peran yang lain. Mungkin jadi hantu yang lucu atau hantu yang nggak menakutkan. Tetapi apakah kita sudah terlalu fokus dengan hantu perempuan di film horor Indonesia sebagai sosok yang satu-satunya yang mungkin tertanam di benak kita gitu. Padahal mungkin banyak alternatif yang lain yang mungkin bisa dipakai untuk pemberdayaan ekspresi perempuan. Ini mungkin yang mau kita diskusikan sama-sama. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Susi, pemaparan materi yang sangat padat sekali. Ini saya nyatetin beberapa poin-poin pentingnya yang saya juga sangat istilahnya menarik juga mengangkatnya, nggak sekedar dari filmnya aja tapi juga melihat dari latar belakang masyarakat yang tadi sempat dibahas juga mengenai memori kolektif yang bisa berujung menjadi dendam, akhirnya perempuan juga digambarkan seperti itu, lalu juga yang permasalahan seksualitas dan lain-lain, akhirnya hantu-hantu di film di Indonesia juga digambarkan seperti itu.
Untuk pemateri selanjutnya Kak Fala dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, saya izin share screen ya. Ya, silahkan. Oke, halo semuanya. Kali ini aku akan membahas perempuan dalam film horor kita. Jadi film horor yang ada di Indonesia khususnya. Ini mungkin tambahan dari apa yang Mbak Susi tadi sudah jelaskan. Ini ada beberapa tambahan dari aku mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, ini sebenarnya ini adalah sedikit hasil riset dari dulu saya sempat mengerjakan skripsi tentang ini, kemudian ada menulis untuk konferensi yang membicarakan tentang konferensi yang waktu itu spesifik membahas film dan perempuan waktu itu. Kemudian saya mengajukan usul tentang film horor di Indonesia dengan perspektif feminisme ini. Oke, mungkin tambahan dari yang tadi Mbak Susi sudah jelaskan. Kenapa kita lebih sering melihat hantu perempuan dalam layar? Nah, ini kalau tadi mungkin ada beberapa alasan kenapa kita lebih sering melihat hantu perempuan dalam layar ketimbang hantu laki-laki. Kalau yang kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu sangat erat dengan budaya patriarkinya. Ketika kita berbicara tentang film yang sangat kuat patriarkinya tidak hanya di Indonesia, tentunya hampir semuanya. Industri film itu sangat dikuasai oleh laki-laki, di mana kita lebih banyak mengenal sutradara laki-laki ketimbang perempuan. Kemudian mungkin ketika kita berbicara lebih lanjut tentang gaji dan sebagainya, itu nanti akan ada kesenjangan-kesenjangan yang lain gitu. Nah, ini salah satunya. Representasi dalam film horor itu kaitannya erat dengan penyusunan stigma dari apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat dalam layar atau apa yang ada di layar Miss Ong Sin misalnya, nah itu akan membentuk pola pikir kita dalam memandang real life. Terutama di sini adalah pandangan kita mengenai perempuan dari film-film horor yang kita tonton. Nah, penyusunan stigma ini terbentuk oleh yang namanya sesuatu yang lebih dominan dari kita, yaitu misalnya kalau di sini mungkin yang kuat adalah industri film ketimbang film-film independen misalnya, atau mungkin budaya yang dominan, budaya patriarki dan sebagainya. Nah, tentunya stigma-stigma pembangunan stigma ini akan terbentuk secara spesifik untuk menguntungkan mereka. Nah, sebenarnya kalau hantu perempuan sendiri itu, kalau misalnya di luar negeri pun kita mengenal banyak sekali horor dengan tokoh hantunya perempuan. Kayak misalnya sekarang kita mengenal yang di Insidious itu, yang Suster Biarawati itu lalu kemudian beberapa film bahkan ada bukan genre tapi gerakan khusus di film-film Itali, misalnya ada horor Itali waktu itu tahun 80-an, itu nama gerakannya adalah Giallo. Giallo itu film-film horor Itali pada tahun 80-an. Mungkin kalau kita mengenal Suspiria yang sebelum terbaru ini, yang tahun 2017 itu ada Suspiria tahun 80 atau 70, itu adalah genrenya Giallo itu tadi. Nah, itu horor-horor itu juga banyak memiliki hantu perempuan. Jadi tidak hanya di Indonesia yang memiliki hantu-hantu perempuan, di Italia bahkan di Hollywood kayak gitu itu sangat banyak hantu perempuan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya hampir semua masyarakat punya konsep mengenai monster perempuan atau monsters feminine. Nah, monster feminine ini kenapa banyak? Karena kita antara kita amazed dengan kekuatan perempuan atau bahkan kita takut akan kekuatan perempuan kayak gitu. Kayak misalnya kalau Freud dia menceritakan tentang Medusa, bagaimana Medusa melihat dengan tatapan matanya orang bisa akan berubah menjadi batu dan sebagainya. Entah cerita itu dibuat karena ketakutan laki-laki atas perempuan, kekuatan perempuan, ataupun atas ini ya kekaguman laki-laki. Nah, itu yang masih dipertanyakan sebenarnya sampai saat ini. Nah, kemudian ada teoritis film bernama Barbara Creed. Nah, dia punya teori bahwa esensi film horor, kita spesifik menggunakan film horor,
itu bukan terletak pada subjektifikasi perempuan ataupun hasrat perempuan. Tapi selama ini kita membuat film horor itu hanya untuk memuaskan ketakutan laki-laki. Jadi kenapa banyak sekali hantu perempuan? Nah, itu karena mayoritas yang membuat laki-laki dan penontonnya pun laki-laki. Nah, itu yang paling memberikan adrenalin junkie untuk laki-laki. Gitu. Jadi asupan adrenalin itu akan lebih terasa ketika hantunya perempuan. Gitu. Dia berbicara kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kadang-kadang hantu perempuan itu digambarkan sebagai ketika tidak hantu, kadang-kadang dia dibicarakan sebagai orang yang psikotik. Kayak misalnya tadi Bu Susi sempat menjelaskan orang yang sakit jiwa, orang yang amnesia, hilang ingatan, gitu. Nah, gambaran seputaran itu, perempuan yang menjadi hantu, perempuan yang psikotik, atau korban kekerasan yang kemudian memiliki emosi yang tidak stabil. Nah, gitu. Gambarannya selalu berupa perempuan yang bisa dibilang punya celah dalam hidupnya gitu. Kemudian gara-gara kekosongan yang ada di situ kemudian diisi menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan seperti itu. Nah, selanjutnya aku mau masuk ke dalam film horor Indonesia spesifik. Nah, film horor Indonesia khususnya pada tahun 80-an ini kita mengenal yang namanya Susana seperti yang tadi di awal. Kenapa ada ratu horor tapi nggak ada raja horor? Ini kalau misalnya ngomongin Susana nih, Susana dia ngisi 17 film horor waktu itu. Nah, sebenarnya tahun 80-an sendiri ini memang bisa dibilang sebagai masa kejayaan horor di Indonesia. Kenapa? Waktu itu sebelum tahun 80-an ini film horor itu hanya ada sekitar 20 film. Tapi waktu tahun 80-an ini filmnya bisa melonjak naik jadi 69 film dalam 10 tahun itu. Itu sangat banyak dibandingkan. Bahkan sampai saat ini film horor terbanyak masih terbanyak tuh pada di tahun 80-an itu. Setelah itu kemudian terjadi kemerosotan, kemudian mungkin tahun 2017 kemarin itu sempat naik pas Pengabdi Setan. Nah, itu. Nah, hantu-hantu perempuan ini kalau misalnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Susi maupun tadi Arya sempat jelaskan, itu selalu berawal dari misalnya kekerasan atau pelecehan seksual. Kemudian kalau tadi terkait dengan seksualitas, ya, hamil di luar nikah, aborsi yang tidak aman dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya kita bisa bilang itu rata-rata semua perempuan itu adalah yang dianggap abjek. Abjek ini apa? Abjek itu sesuatu yang berbeda dari norma yang kita anggap benar sebelumnya. Jadi kayak misalnya saya mau ngambil contoh Sundal Bolong. Nah, Sundal Bolong itu seorang mantan pekerja seks komersial. Nah, kemudian walaupun dia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang dianggap baik-baik dan kemudian si Alisa atau tokoh utamanya ini juga bertransformasi sebagai perempuan baik-baik, yaitu perempuan yang dirumahkan, didomestifikasi, dia di rumah saja, dia tidak bekerja, kemudian hanya memfokuskan diri pada pekerjaan-pekerjaan domestik yang ada di rumahnya. Nah, tapi karena dia punya celah di mantan pekerja seks komersial itu, dan kemudian disuruh bergabung lagi dengan industri itu, namun kemudian dia menolak. Nah, di situ kemudian akhirnya kan terjadi kekerasan di situ. Waktu itu dia diperkosa dan juga dianiaya. Nah, kemudian si Alisa ini kemudian kan hamil lalu melakukan aborsi yang tidak aman karena sebelumnya itu dia ke dokter dan dokter tidak mau melakukan tindakan aborsi. Sebenarnya ada yang menarik sih di sini. Ketika kita mengingat lagi salah satu scene di Sundal Bolong itu, bagaimana si dokternya menjelaskan bahwa dia tidak mau melakukan tindakan aborsi dan kemudian scene-nya itu langsung berubah menjadi Alisa atau si Susana ini dia masuk ke rumahnya, kemudian di sana dia melihat banyak bayi-bayi yang difabel, yang tidak hanya difabel, ada hidrosepalus, saya juga nggak tahu itu kenapa, juga ada di situ menggambarkan bahwa kalau kamu aborsi kamu akan melahirkan anak yang cacat, katanya seperti itu. Tapi itu tidak masuk akal karena ada banyak hal yang
aneh di situ. Nah, itu ketakutan itu dibangun. Nah, kemudian kalau misalnya si Manis Jembatan Ancol, dia juga perempuan yang dia pekerja seks komersial. Nah, di sini kadang-kadang saya juga ngerasa bahwa apa ya yang salah di sini? Kenapa perempuan yang dipilih itu perempuan-perempuan yang tidak sesuai dengan norma keperempuanan yang selama ini kita lihat gitu. Nah, jadi ketika dilihat pattern-nya, kenapa yang menjadi hantu itu adalah perempuan-perempuan yang dianggap abjek itu, karena dia adalah perempuan-perempuan yang berusaha ditiadakan atau berusaha dinihilkan. Karena itu mungkin akan mengganggu tatanan atau sistem masyarakat yang dianggap baik, yaitu patriarki itu sendiri. Nah, gitu. Jadi aneh juga ketika misalnya kita melihat hantu-hantu perempuan. Kenapa misalnya si Sundel Bolong itu dia hampir ingin membalaskan dendamnya, tapi selalu dihalangi. Film-film horor tahun itu selalu dihalangi atau digagalkan dengan adanya Ustadz gitu sebagai penjaga penjaga polisi moral lah di situ, sebagai polisi moral di situ. Itu tidak terjadi hanya pada Sundel Bolong, tapi bahkan hampir di semua film-film 80-an. Dan misalnya kita melihat perbedaan tentang Pengabdi Setan yang sebelumnya, yang punyanya Sisworo Gautama Putra sama punyanya Joko Anwar, itu kita bisa melihat sangat berbeda. Itu ketika di punyanya Sisworo, dia hampir berhasil, dan kemudian ada Ustadz. Nah, si hantunya itu hilang atau kalah karena si Ustadznya. Tapi ketika kita melihat punyanya si Joko Anwar, dia tidak sampai akhir cerita, si Ustadz itu sudah mati karena hantunya. Nah, itu jadi ada perbedaan yang signifikan gitu ketika kita melihat tentang horor Orba dan horor saat ini gitu. Entah mungkin saya tidak tahu apakah itu terkait dengan kepercayaan kita akan sesuatu hal yang terkait dengan spiritualitas atau keagamaan yang kemudian itu menjadi tidak lagi penting dalam film-film horor saat ini. Saya belum banyak membaca tentang itu. Oke. Dan ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa horor-horor pada era Orba itu banyak hantu perempuannya. Nah, kita tahu bahwa waktu zaman Orba itu sangat kental dengan ibuisme negara. Sampai waktu itu Gerwani ditiadakan, kemudian dibangun Korwani yang punya Dharma Wanita itu, dan itu sangat spesifik mendomestifikasi perempuan, karena di sana kayak kegiatan-kegiatannya itu justru tidak bukan memberdayakan perempuan, tapi cenderung mendomestifikasi perempuan. Kalau bisa kita lihat, apalagi dengan Panca Dharma Wanitanya itu, kalau kita baca itu sangat memberikan beban domestik pada perempuan. Nah, pembangunan perspektif perempuan baik-baik atau ideal ini kemudian mengakar dan semakin kuat dalam perfilman kita. Nah, itu kenapa hantu-hantu perempuan itu berusaha untuk dibuat jadi untuk membuat takut buat kita jadi takut-takut gitu untuk menjadi perempuan yang keluar dari norma perempuan ideal itu, ditakut-takuti dengan film-film horor dengan hantu-hantu perempuan ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya dulu hantu 80-an itu hantu-hantunya perempuan, kemudian kita sempat nih masuk ke era yang hantunya ini banyak perempuan juga, tapi juga muncul hantu-hantu laki-laki. Nah, tapi tentunya waktu itu kita mungkin kalian pernah dengar hantu-hantu yang film horor yang banyak memakai perempuan-perempuan seksi misalnya dalam menjadi tokohnya dan sebagainya gitu. Itu tuh sempat ngetren banget tahun 2005 sampai 2012 waktu itu. Waktu itu ada sutradara terkenal namanya Nayato. Nah, dia banyak membuat film seperti itu. Nah, kemudian kita waktu itu sempat jatuh film horor Indonesia karena kita kayak underestimate gitu loh, underestimate sama horor-horor Indonesia yang kayak cuma jual ini nih objektifikasi perempuan atau gimana gitu. Sebenarnya filmnya nggak begitu nakutin gitu. Nah, itu sesuatu yang saya nggak tahu itu apakah itu sebagai bentuk baru atau gimana. Nah, tapi di situ mulai juga ada yang namanya Final Girl. Nah, jadi sekarang di film horor kita itu
ada juga beberapa film yang berubah, nggak cuma hantunya yang perempuan, tapi juga tokoh utamanya seorang perempuan. Nah, tokoh utamanya kalau yang sebelumnya itu jadi hantu, kayak misalnya kita dengar judul Sundel Bolong, nah itu yang jadi hantunya kan itu si Sundel Bolongnya itu. Nah, kalau kita sekarang kita masuk ke masa film horor yang mengenalkan tokoh utama seorang perempuan yang dianggap kuat, mungkin kuat dan berhasil mengalahkan ketakutannya karena bukan lagi si hantunya, tapi ini adalah si tokoh utama versus hantunya. Nah, gitu. Hantunya ini mungkin kita memang masih belum bisa beranjak dari hantu perempuan ya, saya tidak tahu kenapa. Nah, tapi tokoh utama perempuan ini menarik di film horor Indonesia sekarang. Karena kadang-kadang film horor dengan tokoh utama perempuan ini dianggap sebagai, wah ini sebuah masa kejayaan nih, bahwa perempuan bisa mengalahkan ketakutannya gitu. Dan endingnya selalu mereka memang berhasil untuk mengalahkan si hantunya itu, meskipun kayak misalnya Danur meskipun dia mungkin akan menang dalam beberapa sequel gitu, tapi akhirnya dia memenangkan hantunya itu. Ya, Danur itu tokoh utamanya semua ketiga sequelnya itu perempuan semua kan, si Mbak ini nih, saya lupa namanya. Nah, itu kayak misalnya di beberapa horor Indonesia sekarang, kenapa Final Girl sangat kuat, sangat banyak diminati, karena mungkin kita juga bosan dengan hantu-hantu dengan horor perempuan yang rata-rata rata-rata akan dekat dengan mitologi. Sedangkan kalau misalnya Final Girl, kita bisa berangkat dari hantunya itu bisa kita banyak di imajinasi kita gitu, yang tidak melekat dengan mitologi kita gitu. Nah, kenapa bisa berubah? Nah, istilah Final Girl sebenarnya ada di tahun 80-an di Hollywood. Nah, ini yang sedikit berbeda. Pada tahun 80-an di Indonesia kita memiliki banyak sekali horor dengan hantu perempuan. Sedangkan di luar negeri itu ada, di Hollywood spesifiknya, itu adalah masa kejayaan Final Girl. Kenapa? Karena pada masa itu tahun 80-an di Hollywood, di Amerika sana itu sedang marak-maraknya gerakan feminis. Pergerakan perempuan. Nah, makanya si horror Final Girl ini kemudian menjadi menarik karena wah, ini ada nih perempuan yang mengalahkan hantunya gitu. Nah, karena kita mungkin ada di dimensi perpolitikan yang berbeda, jadi horor yang seharusnya 80-an di sana lagi Final Girl lagi ngehits ya itu, di Indonesia masih tetap dalam itu monstrous feminine atau hantu-hantu perempuan itu. Dan kemudian setelah 80-an itu, ya sekarang ini barulah kita mengenal banyak film horor dengan tokoh Final Girl atau tokoh perempuan yang memenangkan hantunya itu. Gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, yang mungkin kita bisa bicarakan adalah kenapa sih si perempuan-perempuan ini kemudian menjadi maskulin akhirnya untuk mengalahkan hantunya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ini contoh yang paling terkenal, mungkin kalau kalian menonton Scream, itu film horor 80-an, Scream, Night of Elm Street dan sebagainya, itu dia yang awalnya si tokohnya ini penakut ya gitu, kayak si Danur juga seperti itu. Awalnya si perempuannya itu adalah penakut, kemudian dia menjadi berani, menjadi kuat secara ini ya, physically kuat gitu. Baru dia akhirnya nanti bisa mengalahkan hantunya gitu. Oke. Selanjutnya, nah, namun apakah Final Girl jauh lebih baik ketimbang Monstrous Feminine atau hantu-hantu perempuan? Nah, aku akan sini mungkin bisa dijawab sama kalian semua juga pas nanti diskusi. Apakah nih Final Girl ini lebih baik ketimbang Monstrous Feminine, gitu, ketimbang hantu-hantu perempuan itu? Nah, tapi kalau menurut saya sendiri tidak, karena meski ada perubahan dari si tokoh perempuannya itu, dari mulainya hantu, kemudian dia berubah menjadi Monstrous Feminine, menjadi Final Girl atau tokoh utama yang mengalahkan hantunya, tapi karena mayoritas industri film dipegang oleh pandangan laki-laki atau male gaze, akan tetap hadir itu mitos-mitos perempuan secara tidak langsung gitu. Bagaimanapun juga yang nanti akhirnya punya kuasa untuk
memberikan film itu cerita dan sebagainya itu adalah industri yang akhirnya berkuasa gitu, dan kepentingannya apa. Nah, kalau misalnya kita membandingkan antara Monstrous Feminine atau horor-horor dengan hantu perempuan dengan Final Girl, nah Monstrous Feminine ini dia hadir dari seperti yang tadi aku udah bilang, perempuan yang melanggar norma-norma keperempuanan yang stabil di masyarakat. Nah, itu kayak tadi. Misalnya Susana, dia perempuan yang mantan pekerja seks komersial, lalu melakukan aborsi yang tidak aman. Kemudian si Manis Jembatan Ancol, dia juga pekerja seks komersial. Atau banyak lagi yang kasusnya itu pemerkosaan. Mungkin sebenarnya yang salah siapa gitu, pemerkosaan menjadi hantu siapa, saya nggak tahu. Nah, kalau kemudian Monstrous Feminine itu juga disebut sebagai hantu ketakutan laki-laki yang sengaja direpresentasikan menjadi perempuan yang menyeramkan supaya ketakutan laki-laki ini menjadi laki-laki itu menjadi tertarik dengan ketakutan yang dibangun dalam cerita gitu. Dan kadang-kadang hantu perempuan itu juga muncul dari ketakutan laki-laki akan kehilangan kekuatannya gitu, digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Jadi kalau misalnya hantu-hantu perempuan itu kan selalu digambarkan, saya nggak tahu kenapa bentuknya itu kayak lebih menyeramkan gitu ketimbang hantu-hantu laki-laki. Nah, itu tuh karena ketidaksukaan untuk melihat sesuatu yang keperempuanan, mungkin kita bisa bilang misoginis seperti itu. Nah, kemudian kalau Final Girl, nah dia adalah perempuan yang baik-baik, yang kayak tadi aku bilang bisa dibilang lemah lembut dan sebagainya. Kemudian dia dibentuk menjadi maskulin untuk mengalahkan hantunya. Waktu itu ada sempat teoritis film yang bilang bahwa kalau perempuan itu pilihannya cuma dua, dia dihilangkan atau dibuat menjadi maskulin kayak gitu. Untuk menarik penonton gitu. Dihilangkan dengan arti mungkin dibunuh kayak tadi, atau mungkin diperkosa dan sebagainya, banyak sesuatu yang berbau kekerasan yang berusaha untuk menihilkan perempuan ini, atau kemudian dia diubah menjadi maskulin gitu, karena pada akhirnya kayak ketika kamu bisa mengalahkan hantunya ketika kamu menjadi maskulin gitu. Jadi pada akhirnya ya maskulin yang akan menang gitu. Final Girl kemudian hadir juga dari kebencian laki-laki atas hal-hal yang feminin. Nah, ini yang kayak tadi menjadi maskulin itu tadi. Nah, oke. Nah, tapi kedua-duanya itu sama. Ada beberapa hal yang membuat itu sama. Kenapa? Karena penggambaran perempuan itu selalu menjadi korban. Yang pertama walaupun korban lalu kemudian jadi hantu. Yang kedua Final Girl itu menjadi korban lalu kemudian menjadi korban atas teror hantu ya. Kemudian menjadi laki-laki untuk mengalahkan hantunya gitu. Nah, tapi itu sebenarnya digunakan untuk menghilangkan ketakutan laki-laki atas kastrasi atau kastrasi Freudian ini yang kehilangan penisnya itu berkurang karena merasa superior dari perempuan yang dianggap punya ketakutan itu gitu. Nah, kemudian ini yang menarik sebenarnya, ini fakta yang setelah aku teliti, oh iya benar juga. Jadi yang menarik adalah kedua film ini, baik Monstrous Feminine maupun Final Girl ini, di film-film horor dengan yang ada perempuannya, walaupun mayoritas film horor ada perempuannya, dia memiliki perbandingan yang sangat signifikan antara durasi kekerasan apapun ya, baik fisik maupun psikis, itu mempunyai durasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kayak durasi perempuan ini lebih panjang daripada ketika adegan kekerasan pada laki-laki. Dan juga variasi shotnya itu lebih banyak ketimbang laki-laki. Nah, sebenarnya adalah karena perempuan selalu kita punya punya stigma bahwa oh ya perempuan ini lebih emosional, perempuan ini lebih lemah lembut, lebih lemah dan sebagainya. Sehingga ketika kita melihat banyak adegan yang panjang tentang perempuan teriak-teriak, itu kita masih lebih bisa nerima. Coba kalau misalnya laki-laki yang teriak-teriak, kita mungkin ada perasaan ngeganjel kayak, oh ini tuh tidak sesuai dengan stigma laki-laki yang ada di pikiranku, yang kuat dan sebagainya. Itu akan ada dilema di situ yang kayak, kok cowok kok teriak-teriak sih di film ini, kok di film ini cowok teriak-teriak sih kayak gitu, bakalan kayak gitu. Jadi
perempuan ini di sini lebih dinormalisasikan. Oh iya, wajar lah cewek teriak-teriak. Nah, makanya durasinya akan lebih panjang yang perempuan ketimbang laki-laki gitu. Ini aku sempat waktu itu baca di jurnal apa ya? Aku agak lupa. Nah, itu tuh dia berbicara tentang horor 80-an yang di Hollywood itu. Nah, tapi ketika waktu itu saya meneliti tentang Sundel Bolong itu, dan ternyata benar, betulnya durasinya lebih panjang, dan kemudian shot-shotnya lebih bervariasi. Gitu. Oke, kemudian ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara film horor sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu sutradara perempuan di Indonesia yang mungkin yang bikin film horor tuh sedikit banget. Mungkin aku bahkan baru tahu ada namanya Hadrah Daeng Ratu itu yang dia bikin film horor yang terbaru tuh Makmum, dari film pendek judulnya Makmum, kemudian dijadikan feature atau film panjang, yaitu Makmum ini dia sutradaranya. Nah, hanya satu sutradara perempuan ini yang saya tahu menyutradari film horor. Nah, tapi ketika kita lihat lagi filmnya, entah itu Pocong, Jumat Kliwon, Makmum, ini jadi kayak belum ada apa ya, pandangan perempuan atau female gaze ketika dalam pembuatan filmnya gitu. Ketika kita melihat filmnya mungkin akan jadi terasa kayak ya ini sama aja kayak film horor biasanya gitu. Meskipun sutradara perempuan, tapi apa ya, masih belum banyak digali lagi perspektif perempuan dalam melihat hantu. Itu mungkin yang bisa menjadi celah buat film horor kita, untuk sutradara perempuan ini membuat film horor yang menggunakan perspektif perempuan gitu loh, bukan perspektif laki-laki. Dan filmnya mungkin ya tidak hanya digunakan untuk apa ya, menjadi ajang adrenalin buat laki-laki, tapi juga memberikan ajang adrenalin untuk perempuan kayak gitu. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, itu kayak bagaimana kita mungkin kita harus membiasakan untuk kayak tokoh laki-laki yang memunculkan emosinya itu wajar gitu, apalagi di film horor gitu. Lelaki merasakan takut itu hal yang wajar, ada hantu laki-laki itu hal yang wajar, itu kayak ya itu ada di imajinasi kita gitu loh. Tapi kenapa belum ada gitu. Nah, ini mungkin kenapa belum banyak film horor dengan hantu laki-laki di Indonesia, dan atau mungkin Final Boy di Indonesia, itu karena mungkin kita masih belum terbiasa mendengar laki-laki yang teriak, laki-laki yang merasakan ketakutan, dan akhirnya itulah yang apa ya, diolah ketakutan perempuan, emosi perempuan, itulah terus-terusan diolah oleh industri film kita untuk menjadikan itu sesuatu yang menarik dan eksotis untuk diperbincangkan dan dipertontonkan sih. Nah, itu dari aku, sedikit tambahan dari aku. Ini kalau teman-teman ada yang mau nambahin atau mungkin apa, kita bisa lanjut di sesi diskusi. Ya, terima kasih banyak Kak Fala atas pemaparannya yang sangat padat, baik dari segi filmnya dan juga dari segi feminismenya. Kalau bisa sedikit saya simpulkan bahwa terkadang ketakutan terhadap perempuan itu muncul itu ada di otak laki-laki gitu. Jadi ya, jadi kadang-kadang laki-laki ingin mengekspresikan ketakutannya melalui film begitu. Yang saya tangkap dari Monstrous Feminine dan juga dari Final Girl. Yang keduanya juga tetap aja nggak ada istilahnya yang bisa seimbang lah antara laki-laki dengan perempuan. Dan untuk sesi selanjutnya, kita akan mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk para penanya, saya persilahkan untuk bisa raise hand ataupun melalui kolom komentar untuk segera bertanya, mumpung ini diskusinya sangat menarik. Silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada, izinkan moderator juga ikut berdiskusi di dalam sesi diskusi pada hari ini ya. Pertama kali untuk Mbak Susi ini ya, saya punya pertanyaan mengenai
eh, yang tadi sempat dibahas soal yang isu-isu kekerasan seksual gitu akhirnya menjadi sumber titik tolak ketakutan laki-laki juga gitu. Apakah bisa juga sebenarnya penggambaran ekspresi ini, penggambaran dalam film itu justru membuat para penontonnya untuk menjaga diri untuk tidak melanggar norma atau bagaimana begitu Mbak. Terutama kan juga di Indonesia ini kan bukan kalau saya bilang budaya patriarki, menurut saya juga agak belum bisa dikatakan 100% patriarki begitu ya, karena saya sendiri masih takut dengan ibu saya begitu. Eh, dan saya juga cenderung lebih nurut sama ibu saya daripada sama bapak saya gitu kan. Dan itu yang mungkin apakah film-film itu justru istilahnya bisa menjadi kontrol masyarakat gitu, Mbak. Mungkin juga Kak Fala mungkin nanti juga bisa menambahkan juga mengenai film-film. Terkadang kan nonton itu, kadang-kadang perempuan nonton itu akhirnya jadi kontrol masyarakat juga, tahu bagaimana gitu kan. Ini yang masih agak masih ada dalam pertanyaan dalam otak saya gitu. Halo, siapa dulu Mas? Yang jawab Susi atau Mbak Fala? Sweet dulu juga boleh kok, Mbak. Mbak Susi dulu aja, Mbak Susi dulu, silahkan. Oke. Oh, ini sebelum Susi jawab, Mbak Fala, kita sukses tidak tabrakan, Mbak Fala. Oh, iya. Good job, us. Hooray, us. Oke. Tadi ngerespon apa, Mas moderator. Mungkin tadi ada yang lupa Susi sampaikan, apakah bisa kita juga menyampaikan bahwa film horor itu bisa dijadikan indikator moral panik kita kalau misalnya menyambung pertanyaan Mas tadi begitu. Kalau itu dijadikan sebagai alat-alat untuk pengontrol sosial bahwa kamu jangan kayak gitu ntar apa kayak yang di film itu terjadi hantu loh kayak gitu. Nah, sebenarnya itu juga yang dibicarakan untuk mitos-mitos di toilet SMA itu kan, jadi kalau ada hantu-hantu perempuan yang aborsi terus kemudian gentayangan di toilet perempuan kayak gitu mesti matinya karena aborsi, karena kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jadi jawabannya mungkin bisa jadi itu juga merespon sebuah respon terhadap moral panic yang ada di masyarakat bahwa ini anak-anak muda kita nih kayak gini nih, karena mungkin menarik kalau kita lihat orang-orang yang digambarkan sebagai hantu-hantunya di situ. Kita kalau misalnya mau ngelihat range umur hantu itu, kapan hantu itu jadi hantu tua, kapan hantunya itu jadi hantu yang ya hantu-hantu anak muda kayak gitu. Ya, Susi malah melihatnya pertanyaan Mas moderator bukan pertanyaan tapi sudah merupakan komentar kritis sendiri. Makasih, gantian Mbak Fala. Oke. Iya, kalau misalnya dari aku sendiri sih setuju kayak Mbak Susi tadi, kalau misalnya mungkin bisa menjadikan indikator buat kita ya, maksudnya apa sih isu yang menjadi perbincangan atau yang mungkin yang kita khawatirkan gitu, kemudian hadir menjadi mitos misalnya. Kalau ini balik lagi ke teori film, jadi kalau teori film dulu zaman perang, film-film pasca perang itu tuh film horornya akan cenderung misalnya membicarakan tentang ketakutan akan kehancuran perang gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke masa horornya itu adalah Black Mirror, teknologi gitu loh. Itu horor itu juga berkembang sesuai dengan zamannya gitu sebenarnya. Nah, tapi mungkin kalau misalnya dulu horor-horor kita selalu yang mistik-mistik misalnya kayak Nyi Roro Kidul dan sebagainya, mungkin sekarang ini jadi ya itu seperti yang tadi saya bilang adalah hal apa yang kita khawatirkan dan berusaha kita hindari gitu dari secara moral tidak kita anggap tidak tepat, kemudian ingin menghilangkan itu, yang dibentuklah akhirnya mitos-mitos hantu-hantu itu yang kemudian kita jadi takut, aduh enggak deh melakukan itu karena nanti aku jadi hantu, apalagi melihat hantu secara visualnya mengerikan dan sebagainya itu mungkin. Ya, terima kasih untuk Mbak Susi dan Kak Fala. Mungkin ada yang mau bertanya gitu, biar diskusinya nggak sepi-sepi amat gitu. Pembicara boleh tanya nggak sih? Pembicara ya silakan juga boleh tanya juga, Mbak.
Tanyain aja satu-satu juga nggak apa-apa. Gitu. Tanya ke saya juga nggak apa-apa. Nah, soalnya Susi itu tadi yang waktu apa yang di slide presentasi Susi yang tadi itu, Susi tertarik dengan pergeseran dari film yang soalnya kan ada orang yang sok gengsi gitu nonton film horor Indonesia yang katanya lebay lah, katanya apalah kayak gitu. Apa sih ngesot-ngesot, apa sih suster keramas, apa segala macam gitu. Nah, terus seperti kayak ada proses scientification, ada proses pengilmiahan di situ. Jadi dari genre fiksi dibawa ke genre feature atau dokumenter itu. Nah, Susi maksudnya mau nanya ke teman-teman di sini, apakah Anda ada yang penggemar YouTuber horor itu gitu? Kebetulan saya juga penggemar YouTuber horor kisah tanah Jawa juga. Dulu sempat pas zaman-zaman awal-awal pandemi kan gabut ya Mbak ya kan belum keterima kuliah juga itu waktu itu. Jadi karena saking gabutnya saya nontonin kisah tanah Jawa. Itu juga tuh Mas Fauzan tuh benar sekali Ewing HD juga itu. Itu juga tontonan yang sangat edukatif lah. Kalau misalkan yang dari kisah tanah Jawa itu benar sih yang dari Mbak Susi sampaikan juga ya soal hantu laki-laki kadang-kadang digambarkan sebagai matinya maskulin itu yang matinya karena perang dan lain-lain habis itu juga rame-rame gitu. Rombongannya itu loh, Mas. Iya, rombongannya juga habis itu juga terkadang hantu perempuannya ya cuman individu itu sosok-sosok itu juga. Tapi yang kalau misalkan dari kisah tanah Jawa dan Ewing HD dan lain-lain itu yang saya tangkap justru mereka itu tujuannya bukan untuk menakuti gitu Mbak. Dari apa acara yang mereka lakukan itu bukan buat menakuti tapi lebih-lebih untuk apa ya istilahnya pengetahuan edukasi edukasi doang sih kalau menurut saya gitu loh mengenai tindakan-tindakan yang moralitas di sekitar gitu lalu juga untuk apa tuh istilahnya ya bukan sebagai sesuatu yang menyeramkan sih saya nonton itu cuman itu juga bukan saya nggak ketakutan sama sekali nonton nonton kisah tanah Jawa dan itu karena saya nontonnya juga tengah malam biasa aja cuman ya paling karena kan kalau di kisah tanah Jawa itu sama sekali nggak ada penampakannya ya Mbak. Tapi lebih sering kayak kan gara-gara si Om Hao ini bisa ngelihat hantu jadi kadang-kadang ceritanya dia bisa ngelihat gitu. Dari ceritanya aja sih takut tapi dari situ malah saya justru belajar untuk istilahnya kan kalau Om Hao ini identik dengan menghargai kebudayaan Jawa gitu dari situ ya untuk menghargai kepercayaan-kepercayaan yang berada di situ gitu mengenai hal-hal yang tabu begitu. Jadi kesannya agar ya mungkin bisa menyatu dengan masyarakat setempat mungkin ya kalau misalkan itu kalau misalkan dari Om Hao yang saya pelajari begitu. Mungkin ada pertanyaan nih juga nih dari Raihan Marviano di kolom komentar. Mau tanya ke Kak Fala terkait Final Girl. Tadi kan Kak Fala bilang kalau film horor genre Final Girl mulai banyak dibuat di Indonesia ketika masyarakat mulai underestimate film horor Indonesia zaman dulu. Nah, apakah berarti bisa disimpulkan kalau pergeseran produksi film horor di Indonesia itu sedikit banyak juga disebabkan oleh pergeseran selera dan permintaan masyarakat, permintaan masyarakat. Jadi aku nangkapnya kayak perubahan ini tuh bukan sekedar dari tim produksinya yang ingin mengubah kualitas film horor di Indonesia, tetapi ya sekedar mengikuti kondisi pasar demi cuan. Mohon pencerahan dan koreksinya. Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab apa gimana? Langsung jawab aja, Mbak. Iya, sebenarnya aku ini sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Menurut aku tepat deh pergeseran dari monster feminine ke final girl ini juga tentunya juga karena pergeseran selera ya juga ada pergeseran pengetahuan mungkin pergeseran epistemik yang sudah yang berbeda gitu. Ketika dulu kita sangat percaya dengan hal-hal yang hantu dan supranatural seperti itu, kemudian diubahlah menjadi hantu itu bisa dikalahkan loh, dan tokoh utamanya bukan lagi hantunya, tapi si manusia itu yang si manusianya yang bisa mengalahkan hantunya itu, bukan hanya pergeseran selera ya. Kalau pergeseran selera mungkin karena selera itu kan juga pastinya apa ya sama dengan pengetahuan yang kita sudah punya kan. Mungkin kayak tadi aku bilang bahwa di tahun 80-an di Amerika sana lagi ngehits banget pergerakan perempuan, kemudian isu itu kemudian dijadikan film menjadi film-film Final Girl yang sangat terkenal.
Nah, kemudian mungkin itu yang terjadi di Indonesia pun seperti ini, di mana wawasan tentang wacana-wacana kita mengenai kesetaraan, mengenai feminisme semakin terbuka, kemudian itulah yang, oh ya, kita pakai aja celah ini, orang-orang udah pada tahu kita menggunakan Final Girl ini, kayak, ya ini istilahnya sama kayak ini, misalnya brand-brand yang setiap bulan yang LGBT itu, bulan LGBT itu keluar langsung mengeluarkan produk-produk LGBT misalnya seperti itu ya. Ayo menangkap momen aja itu untuk mendapatkan cuan gitu. Wah, ini sangat menarik kali ya. Mungkin juga bisa ngeliat dari perubahan tahun itu, pembuatan film itu juga bisa berubah juga fokusnya ya. Kalau dulu misalkan ingin mengangkat masalah-masalah mistik dan mitologi yang ada di sekitar masyarakat, terus berubah menjadi demi ekonomi, demi cuan gitu ya. Mungkin. Iya. Iya kayak tadi yang misalnya Pengabdi Setan yang aku jelaskan, dari Pengabdi Setan pertama hantunya mati karena ustadz, sekarang jadi ustadznya mati gara-gara hantu. Karena itu kan hantu. yang berbeda. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin tadi yang pertanyaannya Mbak Susi, bisa ada yang suka nonton juga pergeseran dari film horor menjadi feature dokumenter begitu? Atau saya cerita lagi soal dulu saya juga tengah malam. Oh enggak nih, ada penanya, akhir ada penanya. Ya silahkan dia untuk menyalakan mic-nya. Bahagianya moderator. Selamat sore semuanya, Mbak Susi dan Kak Fala dan moderator. Saya mau menanggapi sih di sini. Apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Oh ya, baik-baik. Saya lanjutkan. Jadi sebelum diskusi ini, saya tuh nggak sadar ya, kalau ternyata film-film horor di dunia ini, utamanya di Indonesia ini tuh ternyata kebanyakan adalah film horor yang hantunya perempuan atau pemeran utamanya perempuan. Salah satunya tadi kalau Kak Fala tadi bilang Final Girl, itu saya ingat banget waktu dulu film Kuntilanak 1 yang dimainin Julie Estelle itu. Terus kayak ada Evan Sander itu yang jadi pemeran pendamping gitu kan jatuhnya. Jadi dia maskulin banget. Terus hantunya juga hantunya juga perempuan, kuntilanak sendiri. Kalau yang saya lanjutkan aja. Nah, ternyata tapi sejak pertanyaannya yang Mbak Susi tadi terkait YouTube horor itu, nah saya baru keinget nih kalau ternyata ada dua film horor di Indonesia yang dia hantunya itu justru enggak perempuan, tapi justru kakek hantu ini tadi itu adalah pencarian terakhir. Kalau nggak salah Lukman Sardi pemeran utamanya di situ. Nah itu justru dia nangkep banget seingatku, tidak menggunakan hantu perempuan, jadi nggak menakutkan gitu. Halo Mbak Dea. Ini koneksi saya atau apa ya? Mbak Dea sudah selesai bercerita atau belum? Karena tadi sempat terputus. Oh ya sudah, mungkin oh ya, menanggapi ya oke. Yang tadi saya tangkap sedikit. Sebentar, saya ada telepon masuk dulu. Iya, mohon maaf atas interupsinya sebentar. Jadi yang tadi saya tangkap dari dia itu, dia juga sharing
pengalamannya nonton dan menemukan adanya hantu-hantu yang bukan perempuan, tapi kakek-kakek juga digambarkannya tidak semenakutkan itu. Lalu apakah ada penanya lain? Aku boleh nanggepin nggak? Oh ya, silahkan, silahkan. Ya, berarti kayak aku juga sempat nonton itu film horor Indonesia, beberapa film Indonesia yang tokoh hantunya bukan laki-laki. Nah itu sebenarnya ya memang bukan tidak menakutkan, tapi mungkin bagi beberapa orang itu tidak menakutkan. Buktinya adalah kalau misalnya kita lihat box office Indonesia, pasti 3 teratas itu kalau misalnya 3 teratas tuh horornya selalu yang hantunya perempuan. Dan 3 horor teratas saat ini adalah Pengabdi Setan dan dua-duanya kedua dan ketiga itu Danur, di mana itu hantunya semua perempuan. Aku tidak tahu kenapa perempuan selalu lebih menyeramkan daripada laki-laki di Indonesia sekarang. Itu mungkin teman-teman ini punya jawaban akan itu. Saya juga bertanya-tanya di sini. Kalau saya boleh menanggapi, mungkin sama kayak ketakutan saya sama ibu saya sih mungkin ya. Takut dimarahin mungkin gitu-gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah satu penyebab mungkin. Kan juga kadang-kadang takut itu kan bukan serta-merta takut akan sesuatu hal yang horor mungkin ya. Bisa juga takut akan sesuatu yang baik. Kayak misalkan ada kalau misalkan di rata-rata kebudayaan Indonesia menganggap surga di telapak kaki ibu, jadi kita takut untuk melanggar perintah ibu dan lain-lain. Jadi kan istilahnya hal-hal tabu itu kan bukan sesuatu yang buruk doang, tapi juga ada yang baiknya begitu. Mungkin kalau saya sekedar menanggapi seperti itu. Nah ini ada, wah sudah mulai ramai ini. Mungkin pertama dari Muhammad Raihan Prakoso untuk bertanya. Oke, suaraku jelas kan ya? Jelas. Oke, sebenarnya sih aku bukan mau nanya kali, tapi cuman mau sharing-sharing aja. Jadi mungkin yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa terjawab lewat apa ya, kayak lore di belakang ada namanya Kuyang gitu di Kalimantan gitu kan. Nah, jadi Kuyang ini tuh awal-awalnya tuh dia nih perempuan gitu kan, perempuan yang apa namanya? Yang pengen cantik awet muda terus gitu. Akhirnya dia ngambil suatu minyak gitu kan, suatu minyak diolesin ke mukanya, tapi mukanya doang yang apa namanya, yang awet muda gitu, badannya tetap berumur gitu jadinya. Nah, apa namanya, mungkin itu jadi kayak salah satu contoh apa kayak seumpamanya kemauan mengatasnamakan feminitas atau cantik supaya mempertahankan nilai-nilai itu gitu. Nah, nanti itu malah jadi berujung Anda menjadi kuyang gitu. Nah, masalahnya kan kuyangnya nanti ini yang diincar tuh yang diincar itu tuh yang diincar tuh anak-anak perempuan yang keluar rumah malam-malam gitu, atau malah darah-darah apa sih ini, darah-darah orang-orang hamil, wanita-wanita hamil gitu. Dan kalahnya juga kuyang aneh gitu, sama centong nasi kalahnya. Jadi nggak tahu sih, aku cuma mau sharing aja. Kalau ketemu jawabannya bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Boleh komen nggak? Ini bukan komen sih, nanya. Persilakan, Mbak. Itu kan menarik. Saya nggak tahu karena saya bukan orang yang bekerja di bidang kreatif, jadi mungkin ini Mbak Fala yang bisa nyaut juga karena saya sih mau nambahin pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya kita itu membuat suatu karya, kalau itu adalah sosok yang apa ya, kayak kapan kita mau menampilkan diri kita di dalam sosok yang kita buat itu, dan kapan kita justru akan mencari lawannya. Jadi kalau misalnya yang buat itu adalah laki-laki, entah itu sutradaranya, penulis skenarionya, yang bikin bukunya, yang bikin dokumenternya atau apa, apakah kemudian dia nggak mungkinlah menjadikan dirinya sendiri sebagai sumber inspirasi ilham untuk hal-hal yang sifatnya menakutkan, mengerikan, dan untuk ngertak orang lain gitu. Jadi apakah dia akan justru mencari sosok yang
apa yang berlawanan jauh dengan dia, dan kalau misalnya dia laki ya cari dia perempuan, kalau dia tua cari anak muda, karena untuk ngingetin anak muda lu jangan kurang ajar ya, jangan macam-macam mentang-mentang mitos lu sembarangan pipis sembarangan, misuh-misuh di tempat yang harusnya kamu sopan kayak gitu. Jadi apakah itu juga ngaruh dengan sosok-sosok yang akan mereka tampilkan, karena saya juga melihat makin banyak anak-anak muda yang ditampilkan di situ sebagai apa ya, kayak seperti peringatan, kayak kamu jangan kurang ajar mentang-mentang di abad 21 yang kayak gini-gini juga mesti dihormati. I don't know, mungkin ini pertanyaan ke Mbak Fala dan ke teman-teman yang lain juga, sambil nambahin pertanyaannya Mas Ryan. Saya mau nambahin nih, Mbak Susi. Kalau misalnya ini, yang saya tahu tuh ada, kemudian setelah tadi ada Final Girl di Hollywood itu, kemudian banyak sutradara-sutradara perempuan yang membuat film horor. Nah, tapi kebanyakan dalam film-film horornya ini, mereka memang hantu perempuan, bukan hantu perempuan sih. Kan horor itu nggak cuma horor hantu ya, sebenarnya ada horor psikologi, ada sebagainya, ada film jagal misalnya. Nah, itu topik yang diambil rata-rata itu misalnya revenge, jadi pembalasan dendam pemerkosaan. Gitu. Jadi isu-isu itu yang kemudian diangkat gitu, dan memang ya mungkin jadinya villainnya memang laki-laki ini gitu, laki-laki yang melakukan pemerkosaan ini, tapi kan berarti itu juga sebagai respon atas apa yang terjadi di mungkin di sekitarnya si pembuat film ini, atau backstory yang dari orang yang dia temui gitu. Dan kalau misalnya tadi sebagai peringatan itu, kalau misalnya sekarang tuh mungkin bisa banget, karena kita selalu film horor tuh selalu menjadi ketakutan itu sesuatu yang sangat sangat eksotis untuk dikaryakan gitu, karena semua orang punya ketakutan itu, dan apalagi ketakutan kolektif, kayak misalnya dulu ketakutan perang, terus kemudian sekarang ketakutan atas teknologi gitu kan, kemudian Black Mirror sangat terkenal, kemudian sangat dikagumi, padahal itu ketakutan akan teknologi gitu, yang mungkin kalau misalnya orang-orang milenial sekarang yang relate, mungkin ketika horor Black Mirror itu ditonton oleh orang-orang kakek kita, nenek kita, mungkin dia kan bingung sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Fala atas tanggapannya. Mungkin akan saya berikan satu kesempatan terakhir untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Makasih komennya Mbak Fala. Iya, sama-sama Mbak. Oh iya, yang menarik, aku mau nambahin yang menarik Silakan, dari silakan. film horor 80-an itu kan sebenarnya kayak ini ya, dia selalu disiksa gitu di awal, atau diperkosa, kemudian dia jadi hantu, kemudian mau membalaskan dendamnya, kemudian dia dikalahkan oleh ustadz. Nah, ini kan sebenarnya kalau kenapa dia harus bisa melawan setelah dia mati gitu, padahal kan kehidupan setelah kematian itu sesuatu yang dipertanyakan gitu. Jadi kan apakah benar kita bisa membalaskan dendam ketika perempuan diperkosa, atau itu di in real life gitu, sedangkan di film itu yang ditampilkan dia berhasil karena dia jadi hantu gitu. Itu nggak tahu sih teman-teman apakah menangkap ini juga dan sudah menemukan jawaban atas ini atau belum. Yang Raisen bisa menanggapi. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Terdengar. Jadi gini, saya mau mungkin pendapat saya ini bisa jadi mempertegas apa yang dikatain Kak Fala sebelumnya. Mengapa yang wanita membalasnya itu setelah kematian? Dan ini berkaitan dengan ketika cowok bisa membalaskan dendamnya tuh waktu ketika masih hidup. Apakah ini berkaitan dengan psikopat gitu?
Jadi cowok justru lebih seram ketika dia sedang hidup gitu atau bisa membalaskan dan kekejamannya waktu hidup, tapi si cewek tidak gitu. Mungkin itu Kak. Mungkin bisa dijawab. Oh, oke. Ya, ini terkait sebenarnya dengan apa yang sudah aku jelaskan tentang emosi laki-laki dan perempuan dalam layar gitu. Jadi kenapa banyak psikopat laki-laki di film-film kayak misalnya American Psycho dan sebagainya, film-film itu, kenapa lebih banyak psikopat itu laki-laki ketimbang perempuan? Sebenarnya saya nggak tahu sih in real life apakah sudah ada datanya bahwa psikopat laki-laki itu lebih banyak dari perempuan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi menurut saya itu sangat bisa dikaitkan dengan normalisasi kita akan kekerasan gitu loh. Ketika kita di mindset kita perempuan udah seseorang yang lemah lembut dan sebagainya, itu akan apa ya? Kita tidak akan merasa divalidasi ketika menonton film Psycho tapi yang main perempuan gitu loh. Itu akan terasa kurang tervalidasi apa yang sudah ada dalam pikiran kita gitu. Makanya itu akan lebih banyak film-film horor psikopat misalnya, tapi itu pemainnya laki-laki gitu, karena kekerasan yang dilakukan sama laki-laki itu lebih ternormalisasi di kita gitu. Itu terus kayak tadi misalnya Raihan ya tadi nyeritain tentang kuyang. Nah itu tuh kayak mungkin aku nambahin di sini yang tadi aku lupa ngomongin, bahwa hantu-hantu perempuan yang tadi selain yang diperkosa, yang dianiaya dan sebagainya, itu ada lagi adalah dari perempuan yang punya hasrat pada kediriannya sendiri gitu loh. Makanya perempuan kayak dianggap egois kayak gitu. Yang kemudian egois itu membawa malapetaka jadi kuyang itu. Kalau misalnya di luar negeri mungkin kita mengenal misalnya horor tentang Ratu Victorian yang katanya minum darah untuk awet muda kayak gitu, yang selalu dengan egoisme dirinya sendiri gitu loh. Saya nggak tahu apakah perempuan di mata pembuat cerita itu seegois itu gitu, makanya membuat cerita seperti itu gitu. Sedangkan hantu-hantu laki-laki itu justru terkenal karena sesuatu yang dia perjuangkan dengan hebat gitu, dengan sangat heroik gitu, untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Nah itu menarik juga, waktu itu saya pernah membaca sebuah perdebatan film aku lupa, tokoh pembunuhnya ini perempuan gitu. Nah, kemudian ditanya sama orang kayak, kenapa sih kok perempuan di sini bunuhin orang gitu. Nah, ternyata itu pertanyaan seperti itu tidak pernah ditanyakan pada film-film horor dengan film psikopat dengan tokoh laki-laki gitu. Kenapa laki-laki bisa membunuh tanpa alasan, sedangkan si perempuan harus punya alasan kuat untuk membunuh gitu. Menjadi aneh di sini. Gitu. Mbak Susi Raisen, apakah ingin berbicara atau bagaimana? Iya, ini lagi ngantri. Pengen komentarin komentar teman-teman, termasuk Mbak Fala sama teman-teman yang sebelumnya tadi. Susi lupa namanya. Ini cuma kepikir random banget sumpah, karena tadi kan ada yang bilang, Susi juga tadi bilang bahwa kita semua sepakat bahwa kenapa banyak hantu itu punya masalah dengan urusan seksualitas. Kebayang nggak sih nanti kalau misalnya Mbak Fala atau sutradara muda yang di sini tolong bikin hantu yang balas dendam karena waktu dia hidup dia nggak dapat jabatan di kantornya, atau dia marah karena ada orang yang utang sama dia tapi nggak bayar, atau misalnya ada waktu dia nyalon jadi caleg dia kalah kayak gitu. Jadi nggak seksual gitu, tapi hantunya perempuan tapi nggak seksual urusannya. Saya marah karena waktu itu saya mau dapat barang langka, tas yang langka gitu kan, entah apalah gitu. Ternyata saya kalah sama kamu, tendernya menangnya dapatnya kamu gitu. Jadi kayak dendamnya itu ya nggak dapat bansos apalah kayak gitu, gantiin Juliari benar-benar gitu. Jadi nothing sexual gitu kan, that would be an alternative. Jadi ini yang Susi maksud kalau misalnya kita berdiskusi dengan cara menegasikannya, gimana kalau tidak gitu loh, wouldn't that be interesting gitu. Terus yang kedua lagi ini yang soal baru aja Susi baca soal artikel ini, kayaknya tadi di mana ya, ini yang bikin orang UI, mereka membahas tentang film horor Jepang dan Indonesia. Namanya ada Mbak di sini, dia membahasnya itu dengan teori kemarahan, anger theory.
Dan ini menarik karena kalau misalnya nasihat itu diberikan ke laki dan perempuan, ternyata nasihat itu bergender. Kalau misalnya ada masalah, laki-laki mesti dinasihati, jangan putus asa, kamu usaha. Sementara kalau perempuan itu kalau ada masalah dinasihati, jangan salah belepotan gue. Kalau anak perempuan dibilangin kamu sabar aja. Jadi antara usaha dan sabar itu aja udah kayak pasif aktif gitu loh. Yang laki-laki dibilangin kamu usaha dong gitu. Jangan gampang nyerah gitu. Sementara kalau perempuan tuh nasihatnya banyak kan seputar sabar. Sehingga ya pasif kayak gitu kan. Jadi mungkin itu jadi yang nambahin Mbak Fala, perempuan kayaknya saru kalau marah. Makanya kalau kita marah kita dibilang histeris. Kalau kita gigih bekerja dibilang ambisius. Kalau kita udah berkeluarga terus kemudian kita kerja lembur-lembur dibilang gila menterlantarkan keluarga gitu. Jadi perbuatan yang sama bisa dimaknai berbeda kalau perempuan yang ngelakuin. Itu aja sih mungkin kalau yang kenapa hantu-hantu itu harus nunggu mati. Karena waktu hidupnya kita diajarin suruh sabar. Nah sekarang kalau setelah mati kan boleh kok nggak sabar. Kan saya sudah bukan hidup di dunia ini lagi kayak gitu. Dan saya akan menghantui orang-orang yang utang sama saya dan tidak mengizinkan saya jadi caleg atau tidak memberi saya bansos. Tolong ya jangan seputar selangkangan terus hantunya, please. Siap, saya siap, mau nambahin. Silakan Mbak. Ini sebenarnya tuh dulu sempat ada era tahun 80-an pun ada horor yang dia itu bukan hantu tapi horor psikologi gitu. Nah, entah kenapa si horor psikologi ini dia tidak terkenal gitu loh, tidak terkenal. Dan horor itu tidak masalah seksualitas itu, tidak masalah selangkangan itu yang diomongin, tapi psychological thriller gitu kan. Nah, aku tidak tahu apakah ini mungkin dan itu sampai sekarang di Indonesia pun dari horor-horor dari antara horor demonik atau horor hantu, thriller, psychological thriller atau horor psikologi dan apokalip horor atau horor-horor kehancuran bencana alam gitu. Yang justru terkenal adalah yang horor-horor demonik. Mungkin ada kedekatan kita dengan hal-hal seperti itu. Kita hidup dikelilingi mitos yang begitu banyaknya, gitu. Dan sehingga inilah yang paling dekat dirasa paling dekat dengan kita mungkin. Ketika ada orang skizofrenia misalnya kita lebih mengenal itu dengan kesurupan ketimbang atau kemasukan roh halus ketimbang dia punya mental issue gitu. Kenapa mungkin itu psychological thriller tidak laku gitu. Terus kalau misalnya tadi yang horor hantu perempuan dan horor laki-laki itu saya juga jadi kepikiran kalau di kampus saya tuh di filsafat itu tuh ada kalau yang terkenal tuh hantunya Romo Baker. Nah, itu cowok tuh. Nah, kan kalau misalnya di FIB itu Mbak Yayu ya. Iya, itu siapa itu tadi? Oh ya Mbak Yayu. Nah, itu tuh saya nggak tahu itu background story-nya gimana nih. Kalau misalnya si Romo Baker ini kan jelas-jelas dia dosen filsafat gitu dulunya. Nah, ini sesuatu yang jelas lah dia dosen gitu. Kalau ini Mbak Yayu ini apakah ada background historisnya? Jangan-jangan yang di filsafat itu nggak terima kalau ada filsuf terkenal perempuan jadi hantu gitu. Bahkan filsufnya pun harus laki-laki gitu. Sorry nyolot, Pak Moderator, maaf nyolot. Nggak apa-apa Mbak. Mungkin itu bisa jadi benar kali ya. Ada hantu yang marah kayak gitu agak lucu sih. Dan sayang sekali ya teman-teman semua. Waktu sebenarnya sudah menunjukkan waktu berakhirnya diskusi kita. Dan sebelum mengakhiri diskusi ini, dari pihak panitia akan menyerahkan sertifikat. Mungkin dari perwakilan panitia bisa membantu saya untuk segala itulah untuk memberikan sertifikat. Oke. Jadi ini sertifikat yang akan diberikan kepada Mbak Susi dan Mbak Fala atas partisipasinya menjadi pembicara di dalam acara diskusi ini. Saya mewakili keseluruhan panitia juga sangat berterima kasih atas kehadiran dan
pengetahuan yang dibagikan bersama pada hari ini. Dan untuk sekadar penutup mungkin eh, kita sebagai apa istilahnya calon yang beberapa di sini kan masih muda dan mungkin punya ketertarikan dengan film gitu. Mungkin hasil dari diskusi pada hari ini bisa dijadikan refleksi untuk kita untuk menentukan bagaimana kita membuat film ke depannya. Apakah kita harus terus-terusan menggambarkan perempuan sedemikian rupa menyeramkannya, ataukah kita akan berani mengambil sosok laki-laki yang dijadikan film dengan dendam-dendam yang mungkin juga sama, entah itu seksualitas juga, tapi yang penting jangan seksualitas juga lah kalau dendam laki-laki gitu. Dan mungkin yang tadi sarannya Mbak Susi yang gara-gara dendam ekonomi, dendam politik dan lain-lain itu mungkin juga bisa dipikirkan begitu, yang sangat menarik juga. Dan untuk Mbak Fala sendiri yang juga sangat giat giat juga dalam menciptakan film, mungkin kedepannya juga bisa menciptakan film-film yang dan menciptakan review-review film yang kurang lebih bisa menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Dan mungkin untuk closing statement, mungkin ada saran dari Mbak Susi dan Mbak Fala tersendiri untuk kami semua, apakah ada, terutama untuk yang suka membuat film ke depannya? Mbak Fala duluan deh, Susi lagi mikir. Oh ya, ya. Oke, kalau aku sih dari kesimpulan yang tadi aku sudah bicarakan aja kali ya. Mungkin aku pengen menekan-nekan lagi bahwa balik lagi film adalah praktik kultural kita, di mana mitos tentang perempuan, mitos tentang feminitas perempuan dan maskulinitas laki-laki itu dibangun di situ. Jadi dengan pokoknya film itu diproduksi, tempatnya mitos itu diproduksi, dibangun ulang dan dipertontonkan. Jadi menurut aku ini kita harus benar-benar bisa melihat film, atau mungkin nanti kalau misalnya kalian membuat film, tahulah beban itu gitu loh. Jadi tahu apa yang kita harus buat gitu loh, dengan beban itu bahwa mitos diproduksi melalui situ. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Fala. Silakan Mbak Susi. Mungkin ini dengan semangat multikulturalisme ya. Jadi kalau misalnya kita hidup dengan keragaman gitu, bisakah kita juga menghasilkan hantu-hantu yang beragam gitu. Jadi celebrating diversity in the afterlife. Capek nggak sih Jawa mulu, perempuan lagi, selangkangan lagi. Ayo kuyang-kuyang itu tolong yang dari luar Jawa tolong ya didatangkan mungkin untuk pengenalan begitu kan. Jadi terlihat juga betapa masyarakat kita Java centric banget, female centric banget, tapi ya di balik itu semua ternyata ketimpangan sosialnya juga nampak dari kisah-kisah yang mungkin awalnya kayak horor aja. Tapi ternyata di dalam itu, di balik itu ternyata ada sesuatu yang lebih luas, dalam, panjang, lebar, dan mungkin bisa kita awali dengan keragaman itu tadi. Keragaman representasi hantu. Makasih. Ya, sama-sama Mbak Susi. Dan demikian adalah penanda akhirnya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk pembicara dan partisipan, audiens, atas kehadirannya dan diskusi yang cukup menarik pada hari ini. Semoga kita selalu berbahagia. Dan oh iya, saya lupa, ternyata ada sesi foto. Moderatornya ternyata pengen buru-buru, ternyata ada kelupaan. Untung tadi ingetin. Jadi untuk semua partisipan mungkin bisa menyalakan kameranya untuk kita foto bersama untuk memperingati sesi diskusi kita pada hari ini. Oke guys, bagi yang bisa on cam, yuk on cam yuk. Oke, aku tunggu 30 detik lagi deh. 1, 2. Waduh, dihitungin. Kalau nggak on cam nanti datang kuyang loh guys, nanti guys. Kuyangnya ini ya, pakai kapal feri ya datangnya ya, atau naik pesawat? Waduh. Pakai kapal feri. Oke. Sip. Oke. Chatnya ditahan dulu guys. Oke. Gayanya sih bebas ya. 1,
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak guys. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Dan karena tadi kita sudah diawali dengan doa, dan ada baiknya juga kita mengakhiri sesi diskusi ini dengan doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nggak gitu Jan, karena bukan lebih religius, kan lagi Halloween ya Jan ya. Takutnya kan kalau di barat sana kan hantu-hantu lagi berkeliaran nih, jadi ya takutnya sekarang juga hantu-hantu lagi berkeliaran nih di Indonesia Jan, jadi aku agak takut gitu loh ceritanya. Gini-gini saya juga takut sama hantu gitu. Oh, ternyata kita sama. Iya Mbak, saya takut juga sama hantu. Tapi saya lebih takut sama manusia sih, Mbak. Kalau hantu nggak kelihatan masih wajar. Oke, buat para partisipan bisa meninggalkan ruangan dan terima kasih atas segala kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih panitia. Mbak Fala Terima dadah. kasih Kak Mbak. Teman-teman yang lain dadah. Makasih. Terima kasih semua. Yuk, sama-sama. Ini kenapa masih pada di sini, guys? Nah, enggak, siapa tahu mau ada evaluasi dulu. Itu biasanya nggak salah ada evaluasi. Evaluasi. Uh-uh. Yang eval siapa? Gua. Iyalah. Iya, ketua yang eval. Gitu. Ini BTW sorry banget ya, aku mau ucapin sorry banget kalau misalkan aku agak kaku hari ini. Soalnya aku hari ini ada masalah dari pagi ada masalah, jadi agak kurang persiapan juga. Tapi tadi bisa aku sedikit ini kan Santai. mengatasinya sedikit. Mungkin juga bisa dimulai dari Raihan, mungkin ada evaluasi untuk acara hari ini. Sebentar. Ini BTW Rafida sama Muhammad Ahmad Ihsan nih. Kan host kan bisa nge-remove, Cuk. Iya Host kan bisa nge-remove. Maksudnya siapa tahu? Sebentar. Oh, Raffi. Apa. Kalau Amar Ihsan bukan kali ya? Iya sih. Libera bukan? Amar HRD. Oh, HRD. Oke. Sorry. Oke, mungkin kalau eval, aku mungkin apresiasi dulu ya. Terima kasih banget untuk Kak Arya sama Gali udah menjadi moderator dan host. Terima kasih juga bagi teman-teman. Ini masih di record cuy. Ini dimatiin dulu. Oh iya, Cuk. Lupa, Cuk. Bentar. Lupa.